The next agenda is Leadership and Global Material by Mr. Nordianto Hartoyo. To Mr. Nordianto, the time is yours. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak insyaallah. Amin. Mister mau bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabar seluruh peserta LDKS di hari kedua hari ini? Masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah semangat, Mister. Ya, masih belum terdengar semangatnya. Masih semangat semuanya? Semangat, Mister. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau masih semangat semuanya. Nah, di tengah-tengah kita juga sudah join ini Kak Nurdianto. Kak Nurdianto, apa kabar Kak di sana Kak? Baik Kak. Selamat pagi buat Kak Rio dan teman-teman semua juga. Iya, semangat pagi. Kanto, di sana cuacanya di Poland, ini cuaca sekarang lagi musim apa itu Kanto? Lagi winter sekarang. Cuma dan sekarang ini hampir jam 3 pagi ceritanya. Masya Allah. Jadi Kanto ini mengisi acara LDKS di SMA GIS 2 Serpong ini dalam kondisi jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Dan luar jam 8 nanti biasa. ada ujian sebenarnya. Boleh tepuk tangan buat Kanto yang semangat ini memberikan materi kepada kita semua di jam 3 pagi. Luar biasa Kanto ya. Jadi di sana wajib pakai sweater nih Kanto ya. Dingin ya. Aduh, selalu sweater, ya. Bajunya berapa lapis kayak gitu. Karena kemarin aja sempat minus 31. Oh my God, minus 31. Oke. Kayak gitu. Siap. Nah, sebelum itu, Mister mau kasih pantun terlebih dahulu nih, biar kita semuanya semangat. Ya, kemarin Miss Versti memberikan pantun, Mister juga mau kasih pantun. Nah, pantunnya adalah papan lama terpecah belah, anak menangis meminta bola. Asik. Jangan menyerah karena pandemi dan jangan mau kalah. Semangat kita harus selalu menyala. LDKS 2021, make remote activity, promote creativity. Nah, semoga dengan pantun tadi kita semua tetap semangat ya untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan LDKS 2020-2021. Nah, Kanto, Mr. Yon boleh nih ya membacakan CV Kanto terlebih dahulu ya. Mohon izin Kanto. Boleh, silakan Kak. Adalah pembicara kita di LDKS di hari kedua yang sangat luar biasa, ya, sangat menginspirasi kita semua. Kak Nurdianto, seorang influencer dan digital marketing entusias, ya. Beliau adalah putra kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat, 10 November 1994. Nah, kalau lihat dari CV-nya ini luar biasa banget. Ini Mr. Yon akan bacakan satu-satu. Pengalaman bekerja dan organisasinya ini sudah mulai dari tahun 2013 menjadi seorang presenter on Radio Republic of Indonesia 2013 sampai dengan 2014, Family Planning Counselor, National Population and Family Planning Board of Indonesia West Kalimantan 2014 sampai dengan 2015, Tourism and Hospitality Digital Marketing All John Pageant Foundation Indonesia 2017 sampai dengan 2018, Project Development, Youth Advisor Panel United Nations Population Fund Indonesia 2015 sampai dengan 2016, Project Leader Genre Indonesia Foundation 2017 sampai dengan 2019, High English Teachers Euroweek Foundation in Poland 2019 sampai dengan 2020. Itu pengalaman kerja dan organisasinya. Yang gak kalah kerennya lagi, anak-anakku semuanya, ini penghargaan yang didapatkan oleh Kak Anto, ya, luar biasa. Ini Mister akan bacakan. Indonesia Representative of Global Youth Forum in Bali, Indonesia 2012, winner of Indonesia Young Leader Award 2013, Indonesia Representative of MDG High Level Panel Eminent Person Annual Meeting in Bali 2013, second winner of Indonesia Student Ambassador Genre and the Best Project Development 2014, Indonesia Representative of
Open Government Partnership Asia Pacific Regional Meeting in Bali, Indonesia 2014, West Kalimantan Ambassador of Indonesia Social Youth Expedition 2015, Indonesia Representative of International Conference of Family Planning in Bali 2016, Indonesia Representative of Child Marriage International Conference in Kuala Lumpur, Malaysia 2016, Indonesia Representative of International Youth Forum with Melinda Gates in Yogyakarta 2017, winner of Indonesia Tourism Ambassador 2017, Indonesia Representative of Indigenous Forum in Canada 2017, dan Indonesia Representative of EcoShout Youth Meeting New York, USA 2017, winner of Satu Indonesia Award on Health kategori 2018, dan seorang guest star on Kick Andy Talk Show 2019. Luar biasa ya. Ini adalah pengalaman bekerja dan berorganisasi serta penghargaan yang didapatkan oleh Kak Anto selama ini, dan pastinya akan sangat menginspirasi adik-adik kita, anak-anak kita semua yang ada di SMA GIS 2 Serpong. Kak Anto, ini saya mau memulai seminar kita pada hari ini dengan 3 pertanyaan buat Kak Anto. Boleh ya Kak Anto ya? Boleh, siap. Nanti setelah itu kita langsung berjalan saja dengan Kak Anto, monggo. Nah pertanyaannya nih Kak Anto ya, dari semua prestasi yang sudah diraih oleh Kak Anto, kita mau tahu nih Kak, apakah yang menjadi pemicu ataupun pendorong, atau jangan-jangan ada yang menginspirasi Kak Anto dalam meraih itu semua? Itu pertanyaan yang pertama ya Kak. Oke, ini jawab satu-satu dulu atau gimana nih? Dulu. Boleh deh, jawab satu-satu dulu. Silakan Kak Anto. Sebelumnya terima kasih Kak Arion aja ya, jadi biar kayak boleh Kak Arion, siap Kak Anto. Dan untuk teman-teman semuanya yang luar biasa, terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya, Bapak Ibu Direktur mungkin, dan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan institusi yang ada di sana. Saya ucap terima kasih atas kesempatan ini. Dan pertanyaan tadi sebenarnya itu salah satu bagian dari materi saya sebenarnya, Kak Rion. Jadi apa yang membuat saya termotivasi sebenarnya? Yang membuat suara saya nggak putus ya? Aman kan? Jelas Kak Anto, sangat jelas. Alhamdulillah. Jadi yang membuat saya termotivasi itu adalah karena pertama banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekitar saya yang saya pikir waktu itu umur sekitar 10 tahun, teman-teman. Saya umur 10 tahun itu saya berada di lingkungan yang dimana lingkungan saya itu membuat saya harus berpikir gimana ya caranya untuk selamat kayak gitu. Lingkungan saya dibesarkan di lingkungan yang rata-rata anak-anak lingkungan saya itu mereka nggak mau sekolah. Rata-rata banyak yang menikah di usia muda, rata-rata banyak yang hamil di usia muda. Makanya dari banyak mungkin achievement yang saya dapatkan semuanya concern ke isu perkawinan usia anak kayak gitu, atau perkawinan usia dini kayak gitu. Karena banyak sekali teman-teman lingkungan saya seperti itu. Terus yang kedua juga berkaca dari keluarga saya. Jadi saya keturunan asli Dayak kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu orang Dayak gitu, gimana orang Dayak itu orang yang banyak tinggal sebenarnya karena masih tradisional ya. Kita banyak tinggal di desa-desa, di kampung-kampung kayak gitu. Keluarga-keluarga saya rata-rata juga menikah di usia muda kayak gitu. Bahkan banyak di antara mereka yang harus akhirnya misalnya jadi janda kayak gitu karena mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga kayak gitu. Saya udah dihadapin itu dari saya kecil. Akhirnya ketika umur 10 tahun saya itu ngerasa bahwa saya harus bergerak kayak gitu. Makanya akhirnya saya mulai kampanye, saya mulai mengedukasi orang lain kayak gitu. Saya mulai mengedukasi minimal sepupu saya untuk tidak menikah di usia anak kayak gitu. Dan disitulah akhirnya saya pikir kenapa saya dikasih kesempatan seperti ini, dan karena ibu saya juga menikah di usia yang sangat muda. Ibu saya menikah di usia 16 tahun, menjadi salah satu korban, dan ibu saya terus dorong saya gitu. Jadi like my mom always like encourage me to do something, like especially to learn. My mom always push me to learn kayak gitu. Jadi setiap hari itu ibu saya selalu ngajarkan saya di tengah waktu yang sibuk. Akhirnya saya punya ilmu yang cukup. Akhirnya saya buka waktu itu umur 11 tahun saya udah buka kelas belajar kayak TPA kayak gitu. Jadi saya buka TPA ya, Taman Pendidikan Agama, yang
yang ilmunya yang saya tahu aja sih kayak gitu. Jadi cukup baca Iqra bareng-bareng teman-teman kayak gitu. Itu tuh hal-hal kecil. Akhirnya berlanjut ternyata dunia volunteer ini ternyata sangat menyenangkan Kak Rion. Oke, Mengisi luar jiwa biasa. saya kayak gitu. Jadi ini mengisi jiwa saya. Apalagi mungkin teman-teman di sini ya, mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Jawa kayak gitu, merasa bahwa akses semuanya mudah, akses semuanya gampang, dan mungkin orang tua teman-teman juga mendukung untuk pendidikan. Tapi itu tidak berlaku di hampir banyak daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan, di tempat saya berada kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang saat ini di depan laptop atau di depan komputer atau ada saudaranya yang mungkin tidak begitu menikmati kondisi COVID seperti ini ya kayak gitu. Tapi banyak anak-anak di tempat-tempat kami kayak gitu yang mereka bahkan nggak tahu gunakan laptop itu gimana, nggak tahu hidupin laptop itu gimana gitu, atau nggak tahu bahkan gimana cara gunain handphone kayak gitu. Jadi dan ini bayangin kita balik ke 11 tahun lalu kayak gitu, Karion. Jadi inilah yang menjadi pendorong saya, akhirnya saya ingin berkontribusi kayak gitu. Saya ingin berkontribusi untuk daerah saya. Makanya sejujurnya saya nggak pernah tuh ya minta untuk dapat dikasih penghargaan atau apapun itu. Jadi semuanya itu sebenarnya tanpa disadari, tanpa disengaja. Kayak contoh yang di Amerika tahun 2017 itu, saya tiba-tiba dihubungi 2 Oke, minggu sebelum dihubungi ya saya Kak ya? berangkat. Langsung dihubungi Dihubungi, ya? langsung dihubungi sama kementerian dari luar negeri, Kemenlu, ditanya kayak gitu, Bang Anto mau nggak kalau seandainya Bang Anto kami tugaskan ke New York untuk bicara mewakili anak muda Indonesia tentang bagaimana peran anak muda Indonesia untuk mendorong ekonomi-ekonomi kecil di lingkungan terkecil atau di lingkungan desa kayak gitu. Jadi hampir semua yang saya dapatkan itu betul-betul bukan karena saya daftarkan diri, tapi memang karena tadi ada jalan-jalan baik di belakangnya. Karena ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas nanti, Kak. Luar biasa Kak Anto ya. Jadi dari pertanyaan pertama ini saja kita sudah melihat bahwasanya Kak Anto ini bergerak dimulai dari lingkungan sekitarnya ya. Di usia 10 tahun melihat sebuah isu yang sangat sensitif, pastinya sebuah perkawinan usia muda. Ibunya terus kemudian mendorong Kak Anto untuk terus kemudian memberikan sebuah semangat menginfluencer yang lainnya dan akhirnya memberikan sebuah kontribusi untuk daerah dan Indonesia dan menjadi perwakilan Indonesia di kancah dunia. Luar biasa Kak Anto ini ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Anto ini, luar biasa. Wow. Oke, Kak Anto, saya lanjut nih karena Kak Anto sudah kita lihat dan kita tahu dari bagaimana CV Kanto tadi dan juga kita lihat juga di sosial medianya di Instagram Kanto itu Kanto juga berkeliling dunia saat ini sedang melakukan studi di Poland ya Kak Kanto ya. Betul. Kalau saya boleh tanya Kanto, menurut Kanto juga nih, seberapa pentingkah penguasaan bahasa asing untuk saat ini ya sehingga menuntun Kak Anto menjadi orang yang menginspirasi semua orang. Nah, dan tentunya ini buat pengalaman ke adik-adik kita nih, seberapa penting tuh menurut Kak Anto penguasaan bahasa asing? Pertanyaan kedua dari kita. Okay, first of all, guys, you don't need to be perfect with another language because you know our mother language is not English or like Spanish or other languages, yes. So just be proud of yourself. Jadi kayak orang dulu banyak mengestimate saya ketika saya ngomong bahasa Inggris, teman-teman. Mereka semua kayak mengejek kayak gitu. Belum lagi masalah grammar, belum lagi masalah pronunciation kayak gitu dan segala macam. Semuanya menghina saya. Tapi ketika saya punya semangat untuk belajar bahasa asing kayak gitu, disitulah saya menyadari bahwa wow, ternyata saya nyesal banget dulu ketika SMP saya dulu nggak ada bahasa Inggris yang gimana-gimana ya teman-teman. Mungkin nggak kayak kalian beruntung SMP sudah dapat bahasa Inggris yang luar biasa. Kalau saya SMP bahasa Inggris sekedarnya aja tuh Karion. Kayak gitu. Jadi di umur saya yang waktu itu memang saya sekolahnya cepat banget ya. Saya lulus SMA itu umur 16 tahun. Jadi setelah saya lulus SMA itu baru saya sadari bahwa bahasa asing itu penting banget. Sangat penting berarti ya Kanto ya, bahasa penting asing. Banget. Apapun itu bahasa asingnya, tapi apapun itu kayak gitu, no matter what. Gitu. Jadi kayak teman-teman belajar bahasa Arab itu teman-teman bisa untuk cari beasiswa di negara-negara yang mereka mayoritas menggunakan bahasa Arab kayak gitu. Apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kita nggak boleh nutup telinga lagi. Nggak penting bahasa Inggris, ngapain sih ngomong bahasa Inggris, gaya loh kayak gitu. Ngapain ngomong bahasa Inggris, kayak nggak penting, kayak sok-sok mau ngelupain bahasa. Nggak kayak gitu teman-teman. Nggak kayak gitu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan seluruh warga negara Indonesia, kita gunakan bahasa Inggris sebagai bahasa persatuan seluruh masyarakat dunia kayak gitu.
Sekarang saya lagi belajar bahasa Poland. Bahasa Poland ini bahasa tersulit di dunia, paling sulit, Oke. teman-teman. Susah ya, Jadi Kak? kalau Lebih oh susah sulit. daripada mempelajari bahasa Inggris? Oh, enggak, levelnya beda banget. Oh my. Jadi kalau bahasa Poland itu dia agak kayak Arab, ada laki-laki, perempuan, ada neutral kayak gitu-gitu. Terus tapi pronunciation-nya sulit kayak gitu. Misal contoh, misal selamat pagi, Iya. dzień dobry kayak gitu. Terus kayak mereka ada kayak gitu, kayak mirip bahasa Rusia. Saya lagi belajar bahasa itu, dan saya Oh, juga belajar bahasa Jerman sekarang. Jadi saya lagi ada 2 bahasa yang lagi saya pelajari. Kenapa seperti itu? Karena itulah masa depan. luar Kita nggak biasa. tinggal kita nggak tinggal dan hidup untuk masa lalu kan, Karion. Kita Betul tinggal dan hidup sekali. untuk masa depan, Betul. kayak gitu. Jadi kalau kalian teman-teman ingin hidup untuk masa depan kayak gitu, bahasa Indonesia aja tuh nggak cukup. Tapi mungkin kalian ngerasa bahwa nggak perlu bahasa asing karena saya akan tinggal di Indonesia. Saat ini 2021 mungkin teman-teman merasa tidak perlu bahasa asing. Tapi bayangkan 5 tahun yang akan datang. Berapa banyak orang yang akan datang ke tempat kalian, ke daerah kalian, atau ke negara kita kayak gitu. Kalau kita nggak bisa bahasa asing, ya udah kita akan tersingkir di negara kita sendiri gitu. Itu kan masalahnya. Karena kan itu bahasa asing, bahasa Inggris khususnya kan itu kan menunjukkan kualifikasi diri kita gitu. Walaupun kita pintar, tapi kalau kita nggak bisa berkomunikasi gimana coba? Oke. Makanya ini penting banget, Kak. So the most important ya, Kak ya, untuk penguasaan Yes, bahasa language asing is itu ya. most important, Luar especially biasa. English. Dan Dan Kanto jangan udah malu, intinya berarti jangan udah malu. berapa bahasa Serius, nih yang jangan malu. bahasa asing Kanto sudah berapa bahasa yang dikuasai? Aduh, kalau in progress Poland itu 40% kayak gitu. Oke. Cuma saya harus baca baru paham kayak gitu. Maksudnya kalau seandainya nyebut itu agak sulit karena kita lidah orang Indonesia ya. Mereka banyak kayak gitu-gitu. Terus Jerman sekitar 20% kayak Oke. gitu. Terus Spanyolnya 20%. Luar biasa Kanto. Tepuk tangan sekali lagi buat Kanto ya untuk penguasaan bahasa asingnya. Kanto, pertanyaan ketiga sebelum masuk ke materi Kanto, saya mau tanya nih. Menurut Kanto, kriteria seorang pemimpin yang menginspirasi di sepanjang perjalanan Kanto sampai dengan saat ini, pemimpin yang menginspirasi itu pemimpin yang seperti apa, Kanto? Aduh, sejujurnya kalau saya pribadi, sosok pemimpin yang menginspirasi bagi saya tuh hampir semua orang yang ketemu itu adalah sosok-sosok pemimpin yang menginspirasi saya. Oke. Kayak gitu. Saya nggak punya tokoh khusus ya teman-teman. Tapi memang pasti ada tokoh khusus yang saya idolakan. Hanya satu yang pasti sebut, Bapak almarhum B.J. Habibie. Kayak gitu. Luar biasa. Saya sampai mengikuti ketika saya kenal dan mengenal lebih dekat tentang beliau, cara pola tidur beliau, akhirnya saya memang satu hari itu maksimal tidur 5 jam. Kalau beliau kan 4 jam ya satu hari. Kalau saya maksimal 5 jam. Kayak gitu. Ini saya dari SMA, teman-teman. Jadi dari SMA saya tidur itu hanya 5 jam maksimal. Saya biasanya tidur setelah jam 3 atau jam 2 biasanya. Kayak gitu. Dan kenapa saya mengidolakan beliau sangat luar biasa? Karena saya pikir, beliau itu jadi pemimpin karena hatinya yang sabar kayak gitu, pendengar yang baik kayak gitu, dan sopan kayak gitu. Itu yang paling sulit kita cari untuk pemimpin-pemimpin yang ada gitu. Tapi lain pada itu, teman-teman terdekat saya pun saya anggap jadi pemimpin yang bisa saya contoh kayak gitu. Jadi kalau seandainya kita mencari sosok pemimpin, teman-teman, kita nggak perlu jauh-jauh melihat di internet, melihat di buku gitu. Kita bisa melihat sosok pemimpin itu bahkan datang dari keluarga terdekat kita kayak gitu. Itu yang harus kita pelajari. Kadang-kadang kita kan ngerasa bahwa aku pengen jadi seperti ini, tapi kita lupa bahwa ada sosok ayah, ada sosok ibu, ada sosok saudara yang sebenarnya mereka adalah role model juga yang bisa kita contoh kayak gitu. Tetap semua manusia punya ada positif dan juga negatifnya kan kayak gitu. Tapi saya selalu berpikir bahwa figur yang saya cari, role model saya pertama adalah orang tua saya dulu kayak gitu. Baru akhirnya saya tadi melangkah keluar dan akhirnya saya pikir saya terus belajar ya, Karion, menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi saya tadi pesankan kepada teman-teman, siapapun yang teman-teman idolakan menjadi seorang pemimpin, tapi coba dulu teman-teman pelajari dan lihat pemimpin yang ada di rumah teman-teman sendiri. Kayak gitu. Itu biasanya akan membantu teman-teman bagaimana menjadi seorang pemimpin yang jauh lebih baik kayak gitu. Karena Bapak B.J. Habibie pun menjadi seorang pemimpin yang baik karena melihat keluarganya seperti apa kayak gitu. Jadi kita harus melihat dari mana keluarga kita. Betul sekali. Terima kasih Kak Anto, itu kriteria pemimpin yang menurut saya pribadi sangat ideal, Kanto, ya, dimulai dari keluarga kita. Setelah itu kita melangkah keluar melihat dunia lebih luas,
maka kemudian kita menemukan pemimpin-pemimpin luar biasa juga di sekitar kita, di negara kita, dan sampai dengan kemudian ke dunia. Oke, terima kasih banyak Kak Anto. Itu dari 3 pertanyaan di awal. Pastinya nanti di pertengahan ataupun kemudian di akhir akan ada sesi tanya jawab dari adik-adik kita, dari peserta LDKS 2021. Untuk saat ini dipersilakan kepada Kak Anto untuk menyampaikan materi di LDKS hari ini. Baik, terima kasih Kak Rion. Sama-sama Kak Dan Anto. teman-teman semuanya, baik. Kali ini saya nggak banyak slide sebenarnya, tapi saya ada beberapa video yang mau saya tampilkan pada teman-teman. Tapi nanti sebelum setelah saya sedikit menyampaikan sesuatu untuk teman-teman. Jadi, berapa rata-rata usia kalian di sini? Itu pertanyaannya. Teman-teman di usia yang saat ini kalian miliki, kalian sudah ngapain aja sih? Mungkin saya boleh tanya kali Kak ya. Boleh Kak, silakan. Grup 3 Hafid nih. Bang Hafid. Iya Kak. Silakan coba. Umurnya berapa dan udah ngapain aja nih untuk sosial, untuk lingkungannya, atau bahkan untuk lingkungan terdekat deh. Umurnya 16 tahun. Oke. Kalau untuk lingkungan belum ada sih. Tapi pernah nggak punya pikiran sesuatu apa yang mau dilakukan untuk lingkungan? Ada mungkin. Ada. Apa tuh kira-kira? Mungkin ngajak lingkungan biar bisa diajak ke hal yang lebih baik. Oke. Makasih Bang Hafid. Satu lagi terakhir, cewek biar adil. Ada Kak Vena dari grup 10 nih kayaknya nih. Halo Kak Vena. Kak Vena, silakan. Iya, Kak Vena umurnya berapa Kak Vena? tahun ini 16 berarti. 16 ya. Terus apa yang udah Kak Vena lakukan di usia 16 tahun ini? Kalau menurut aku, mungkin di umur ke-16 aku ini, aku memperbaiki diri aku sendiri, baru ke orang sekitar. Nice. Oke, makasih Kak Vena. Terima kasih banyak, betul. Baik, teman-teman. Sebelum kita ingin memperbaiki lingkungan sekitar kita, memang kita bukan memperbaiki diri ya, tapi kita harus belajar kayak gitu. Teman-teman mungkin tahu lirik ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu salah satu lirik lagu Indonesia Raya, kayak gitu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tahu nggak apa maksudnya? Bangunlah jiwanya. Kita tuh harus membangun jiwa kita dulu agar membentuk suatu badan yang ideal, badan yang kuat kayak gitu. Jadi kalau saya teman-teman bicara tentang pemimpin, bagaimana sih sosok pemimpin yang ideal? Ya sosok pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang harus membangun jiwa. Kayak gitu. Dari mana cara kita membangun jiwa? Ingat teman-teman, tubuh kita butuh makanan, butuh nutrisi dari kayak buah-buahan ya, dari hal-hal yang kita makan. Tapi jiwa kita itu butuh juga makanan. Dari mana makanan jiwa kita itu? Kita semua di sini tahu kita beribadah kayak gitu. Beribadah itu adalah makanan untuk jiwa kita. Kayak gitu. Berlaku baik itu adalah makanan untuk jiwa kita. Jujur adalah makanan untuk jiwa kita. Dan hal-hal luar biasa yang kita lakukan yang positif itu adalah untuk makanan jiwa kita. Jadi kalau seandainya teman-teman mau untuk menjadi seorang pemimpin, ya harus teman-teman bangun jiwa teman-teman dulu kayak gitu. Baru akhirnya teman-teman bangun badan. Jadi kalau seandainya Karion, maaf, suara saya aman nggak ya di sana? Aman Kak, jelas. Aman Kak, jelas. Oh, aman ya? Oke, maaf. Gemak soalnya. Oke, jadi kalau jelas. Oke. Jadi kalau seandainya teman-teman tadi bilang saya mau memperbaiki diri saya, bagus banget. Tapi jangan lupa, jangan terlalu kelamaan karena kita tahu bahwa manusia bukan manusia yang sempurna. Kayak gitu. Jadi kita apa ya? Kalau seandainya kita menunggu terus, kita nggak bakal tahu kapan kita siap kayak gitu. Teman-teman kan mungkin ada yang jago ya, ada yang jago misalnya mata pelajaran apa kayak gitu. Jangan pelit untuk berbagi. Kalau seandainya kalian nggak bisa berbagi untuk apa ya,
untuk anak-anak yang mungkin di luar sana yang nggak mampu, teman-teman bisa berbagi pada teman-teman kalian gitu. Itu adalah contoh pemimpin kayak gitu. Ingat teman-teman, ketika kita memberikan memberikan pendidikan kepada orang lain atau mengajar orang lain itu bukan berarti kita akan kehilangan ilmu yang kita miliki gitu. Bahkan ilmu yang kita miliki akan berkembang terus. Ini yang harus kita pikirkan. Saya lulus SMA umur saya bilang 16 tahun karena memang saya awal itu masuk sekolah dan ketika saya lulus SMA saya itu kuliah 3 tahun terus habis itu saya ngambil double degree dan habis itu lagi saya tidak kerja teman-teman. Saya tuh nggak pernah yang benar-benar kayak kerja gimana gitu. Saya membaktikan diri saya menjadi seorang volunteer. Kenapa saya membaktikan diri saya sebagai seorang volunteer? Tadi karena saya sudah merasa cukup dengan jiwa saya, akhirnya saya merasa bahwa ayolah waktunya saya untuk merubah sesuatu. Kalau tidak ada orang-orang seperti saya yang berpikir seperti ini, karena saya bukan satu-satunya ya, tapi banyak orang-orang di luar sana yang seperti saya berpikir bahwa ayo kita lakukan sesuatu kayak gitu. Kalau nggak ada orang yang seperti orang-orang ini berpikir untuk melakukan sesuatu, teman-teman, negara kita gitu-gitu aja kayak gitu. Kita hanya akan jadi negara yang anak-anaknya hobi mengkritik tanpa memberikan solusi kayak gitu. Capek nggak sih kita dengerin kritik terus kayak gitu kan? Kayak gitu. Makanya yang harus kita lakukan adalah memberikan solusi juga. Itu yang saya lakukan. Bahkan saya punya moto, tidak tunggu tua, kaya raya, atau memiliki jabatan untuk kita bisa melakukan pengabdian kepada sesama. Saat inilah waktunya, teman-teman. Kalau ini kita ngomongin tentang global ya. Kalau di luar negeri, khususnya di Poland atau di Eropa kayak gitu, tahu nggak apa yang mereka lakukan ketika mereka punya barang bekas? Jadi tuh di sini tuh kayak mereka tuh punya project, setiap sekolah tuh punya project. Mereka tuh ngumpulin baju-baju winter mereka, jaket-jaket winter mereka yang udah nggak pakai, tapi masih bagus. Karena kan rata-rata kadang-kadang kan bajunya kekecilan kayak gitu, atau misalnya bajunya udah nggak cocok sama selera mereka lagi gitu. Jadi mereka ngumpulin project itu, mereka rajin donasikan baju jaket itu kemana coba? Kepada orang-orang yang membutuhkan, entah itu di shelter atau yang kerennya adalah coba sampai sekolah mereka itu mengarrange biaya kargo untuk ngirim barang-barang itu ke Afrika kayak gitu. Indonesia ini apakah kita nggak mampu? Kita mampu banget gitu. Daripada baju yang masih bagus kita jadikan pengepel di rumah kayak gitu, atau sekedar kita buang dan kita bakar kayak gitu kan? Kenapa nggak kita buat project seperti ini? Kayak gitu. Ini hal yang sederhana. Bahkan ada beberapa kayak contoh mereka memperingati ada hari kayak hari pahlawannya mereka di sini di Poland ini kayak gitu. Apa coba yang mereka lakukan? Mereka tuh dari kecil, mereka tuh dari masuk ke Januari awal ya, mereka tuh nabung uang mereka masing-masing. Tahu nggak uang tabungan mereka tuh mereka donasikan kayak gitu untuk belikan perlengkapan buku, perlengkapan tulis untuk sekolah lah kayak gitu. Mereka kirim ke seluruh dunia. Bayangin kayak gitu. Tapi kalau kita melihat dan mereka tuh tidak mengkritik pemerintah yang kok pemerintahnya kayak gini, kok pemerintah kayak gini. Mereka tahu bahwa pemerintah mereka tidak sempurna, tapi mereka melakukan sesuatu kayak gitu. Karena mereka bilang, bayangin dong, saya punya murid. Kemarin kan saya ngajar ya tahun lalu. Murid saya itu tahu nggak umur berapa teman-teman? Umur 8 tahun. Saya tanya. Kalau di sini kita manggilnya Minionski. Karena Minion ya, ribut banget, ceriwis banget mulutnya. Jadi Minion gitu, manggilnya Minion kayak gitu. Itu apaan tuh yang kau bawa kayak gitu. Ini bahasa Melayunya ya. Apaan yang kau bawa kayak gitu. Oh, saya bawa tabungan kayak gitu. Untuk apa tabungan ini? Oh ya, tabungan ini mau dikumpulkan gitu. Kita mau kirim tabungan ini ke anak-anak yang membutuhkan di Afrika kan kayak gitu. Mereka mau kirim itu ke Afrika. Kemana? Ke Zimbabwe kayak gitu. Uang tabungan mereka. Kok bisa? Ya kan kayak gitu. Karena menyenangkan gitu. Nanti mereka dapat balasan dari orang-orang sana, surat dari orang-orang sana dikirim ke mereka, itu sebuah penghargaan bagi mereka. Bayangin dong. Hal-hal kecil seperti ini aja udah ngebantu. Bahkan kadang-kadang sebenarnya teman-teman kita tuh di Indonesia kita bisa melakukan lebih. Kita nggak perlu ngirim baju kita atau barang-barang ini misalnya ke luar negeri. Karena kita tahu banyak teman-teman kita atau saudara kita yang membutuhkan di Indonesia. Kayak gitu. Atau satu aja hal yang paling mudah. Jangan buang makanan. Kayak gitu. Tahu nggak teman-teman? Kalau seandainya kita membuang makanan, kita tuh nggak habis kalau kita makan, itu bentuk kriminalitas. Karena kita ngebiarkan orang luar sana kelaparan, sedangkan kita buang-buang makanan kita. Gitu. Dan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Itu dia masalahnya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua di sini, sebenarnya, anak-anak yang luar biasa, kalau kita ngomongin pemimpin, ya
teman-teman bisa mulai dari diri teman-teman semuanya dengan cara yang paling mudah, teman-teman. Kalau tadi ada yang jago ngaji misalnya, ya udah coba ngajar ngaji di sekitar teman-teman kayak gitu. Atau buka kelompok belajar untuk anak-anak kecil kayak gitu. Itu bisa banget. Atau kalau seandainya sulit banget untuk aktivitas sosial secara langsung, teman-teman bisa buat ya kegiatan di buat menggunakan sosial media kayak gitu. Itu juga adalah hal yang baik menjadi seorang pemimpin. Karena itulah yang kita butuhkan. Dan saya berpikir menjadi seorang volunteer, teman-teman, itu berkahnya banyak banget. Kakak udah jadi volunteer itu lumayan lama ya, berarti hitungannya sekitar 11 tahun kakak jadi volunteer sejak kakak tadi umurnya sekitar 10, tapi kakak volunteer itu mungkin kakak umur 13-14 tahun lah kakak benar-benar jadi seorang volunteer gitu. Jadi 11 tahun rasanya itu tuh penuh berkah, hidup kakak tuh penuh kebahagiaan. Kakak mau bilang sama kalian gini, kakak punya mimpi waktu itu. Ini mimpi kakak waktu itu ya. Mimpi kakak adalah kakak pingin banget umrohin orang tua kakak atau naikin haji orang tua kakak. Kayak gitu. Tapi nggak tahu caranya gimana. Kakak bilang kayak mungkin ketika kakak dewasa nanti, mungkin 30 atau 40 tahun lagi kayak gitu. Tapi Tuhan punya kehendak untuk kakak. Di tahun 2018 deng kayak gitu. Kakak tuh nggak sengaja, waktu itu sebelum kakak berangkat pengabdian masyarakat itu di perbatasan Indonesia-Malaysia waktu itu, kayak gitu untuk anak-anak di sana, kakak itu nggak sengaja ngeliat akun Instagram, sponsor Instagram itu yang ada penghargaan tadi Satu Indonesia dari Astra, kayak gitu. Di situ tuh kakak ngerasa kayak, iseng-iseng aja nih ngirim-ngirim apa yang kakak kerjakan kayak gitu. Dan memang hadiahnya gede banget ke teman-teman kayak gitu. Hadiahnya gede banget. Hadiahnya itu kalau misal kita terpilih, kita diberikan uang pembinaan. Uang pembinaan itu gede banget kayak gitu. Dan waktu itu ikutlah, tanpa disadari 3 bulan berlalu, ternyata ada 6.000 orang yang daftar. Dan dipilihlah dari 6.000 itu ada 6 orang penerima penghargaan ini. Dan kakak salah satunya, kayak gitu. Dan bayangin dong, dari situ ternyata ada doa kakak terselip. Karena kakak tuh baru aja berdoa kepada Tuhan bahwa kakak pingin banget nih gitu mengumrohkan orang tua kakak. Karena bapak kakak tuh udah tua banget kayak gitu. Karena gap bapak sama ibu kakak tuh 25 tahun ya. Karena tadi menikah di usia muda, ibu kakak dan bapak kakak udah tua. Jadi udah lewat banget usianya kayak gitu. Jadi di situ ternyata berkah dari apa yang kakak kerjain kayak gitu. Bahkan alhamdulillah kakak bisa membantu orang tua kakak untuk umroh waktu itu, dan kakak masih ada tabungan savingnya. Uang saving nggak kakak pakai. Tahu nggak kakak apakan? Kakak jadikan buat gerobak, karena bapak kakak tukang, jadi kakak nggak perlu bayar orang untuk buat gerobak jualan dorong itu. Kakak kasih modal orang tua kakak untuk beli bahan. Jadi kakak suruh orang tua kakak, Pak, kerjakan ini, tolong nanti minta berapa buah, nanti kan saya manggil diri saya Deanto ya, kakaknya manggil diri kakak Deanto. Nanti Deanto mau kasih ke orang-orang yang butuhkan. Alhamdulillah teman-teman. Jadi dari situ banyak hal yang luar biasa terjadi kayak gitu. Kakak bisa umrohkan orang tua kakak juga bisa bantu orang lain di luar sana. Yang Amerika tadi, kakak tiba-tiba telepon, disuruh, Anto, minggu depan ngurus visa ke Amerika untuk ikut ini kayak gitu. Itu bukan hal yang kakak pernah duga untuk pergi ke Amerika. Kakak bermimpi dari dulu pengen ke Amerika, apalagi ke UN ya. Itu mimpi kakak dari kakak kecil. Sejak kakak nonton film Seven Suzuki, itu kakak bermimpi ke sini. Tapi itulah tadi, karena tadi jalan baik yang kita lakukan kayak gitu. Makanya mungkin bagi sebagian orang, alah ke Amerika gampang. Kalau ada duit, ya memang betul kayak gitu. Alah ke sini gampang, ke negara ini gampang kalau duit. Teman-teman, ingat kayak gitu. Kakak selalu dapat pelajaran ini, ada 2 hal yang bisa bikin kita bisa sukses atau keliling dunia. 1, kita kaya raya, kita punya duit sebanyak-banyaknya, kita bisa keliling dunia. Terus yang kedua, kita bisa tadi jadi orang baik kayak gitu kan. Kita menjadi orang baik, terus kita melakukan kegiatan volunteer, kita berkomitmen terhadap apa yang kita lakukan, itu banyak sekali jalannya kayak gitu. Kakak sebenarnya nggak harusnya kuliah di Poland kayak gitu, karena kakak dapat beasiswa. Ini beasiswanya spesial banget, beasiswanya itu dari Kanada kayak gitu. Harusnya kakak 2020 Maret bulan Oktober ke Kanada kayak gitu untuk lanjutkan program kakak, program master kakak, master research kakak. Tapi karena corona akhirnya itu harus dipospon sampai waktu yang belum ditentukan kayak gitu. Dan lagi baiknya adalah kakak di Poland ini kuliah itu biayanya mandiri. Ini bukan beasiswa teman-teman kayak gitu. Kakak dapat pertolongan dari orang luar biasa gitu. Orang luar biasa ini mereka keluarga besar yang mereka punya uang cukup kayak gitu. Mereka bilang, Anto, kamu mau kuliah nggak di Poland kayak gitu? Saya bayarin sampai selesai. Bayangin teman-teman kayak gitu. Bahkan dia sanggup untuk
mendorong kakak biar kakak kuliah sampai program S3 kakak kayak gitu. Jadi mereka support banget. Jadi kakak tahun depan insya Allah pindah, nggak di sini, insya Allah di Barcelona kayak gitu, di Spanyol untuk lanjut lagi pendidikan kayak gitu. Jadi betapa kalau kita apa ya tadi melakukan segala sesuatu dengan niat itu tuh jalannya bagus banget. Makanya buat teman-teman di sini, kalau saya teman-teman ingin melakukan kegiatan positif, kerelawanan, jangan ragu dan jangan takut kayak gitu. Kenapa? Karena ini akan membuat teman-teman memahami pentingnya peran teman-teman di dunia kayak gitu. Kakak mau share satu video untuk kalian teman-teman. Ini adalah program volunteer kakak terakhir. Nanti kakak bakal cerita. Semoga masih ada waktu ya Kak Rion. Ini program volunteer kakak. Ini kelihatan nggak di layar? Kelihatan Kak. Ya? Oke. Ini ada suaranya nggak kira-kira? Ada suaranya nggak? Belum Kak. Share sound sudah Kak? Aduh, share sound. Bentar, di mana kah share sound ini? Di mana share sound ini ya? Kok? Oke. Oh, oke, here we go. Oke. Ini teman-teman, kedengar nggak suaranya sekarang? Ada? Ada. Oke. Ini program volunteer kakak terakhir kemarin. Kakak ambil gap year 1 tahun 2019. Kakak jadi volunteer di Polandia. Tapi itu untuk ngajar anak-anak Poland, anak-anak Eropa. Oke. Jadi itu kegiatan kegiatan volunteer kakak terakhir sebenarnya kakak ikutin dan memang akhirnya di Polandia itu kayak gitu. Kenapa waktu itu kakak milih jadi volunteer di Polandia? Karena kakak berpikir kakak perlu belajar sesuatu kayak gitu. Kakak waktu itu nggak berpikir harus di negara mana, kakak nggak peduli karena bagi kakak semua negara itu punya plus dan minus. Sampai akhirnya kakak jatuh cinta sama negara Polandia kayak gitu. Karena sejarahnya teman-teman. Kalau kita selalu dengar istilah Perang Dunia Kedua, mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu bahwa Perang Dunia Kedua terjadi itu karena salah satunya adalah Polandia kayak gitu, antara Polandia dan juga Jerman kayak gitu. Inilah yang memicu Perang Dunia Kedua, teman-teman. Jadi negara ini penuh dengan sejarah kayak gitu, itu yang membuat kakak suka. Dan sebagai kita yang sebagai orang yang harusnya berpikir terbuka kayak gitu, kita nggak bisa membandingkan satu negara sama negara lain sampai akhirnya kita pergi ke negara tersebut untuk belajar kayak gitu. Mungkin teman-teman ngerasa kayak gini, Indonesia kayak gini, Indonesia kayak gini. Tapi ketika teman-teman suatu saat nanti akan berada di luar negeri untuk pendidikan atau untuk mencari pengalaman yang lain, teman-teman akan merasa bahwa ternyata negaraku tuh luar biasa sekali ya. Ternyata aku tuh bangga banget jadi orang Indonesia kayak gitu. Ternyata orang-orang di Indonesia tuh betul-betul sabar, betul-betul pekerja keras, betul-betul penuh dengan tulus. Orang-orang Indonesia tuh tulus banget kayak gitu. Jadi itu yang akan kita pelajari. Kita tuh benar-benar kayak
sopan banget kayak gitu, baik banget, tulus banget jadi orang kayak gitu kan. Bahkan orang-orang di sini ngelihat gaya bahasa tubuh kita aja, mereka langsung takjub, oh orang Indonesia kayak gini banget ya gitu. Tapi kalau kita melihat kita sehari-hari kayak gitu kan di Indonesia, kita belum bisa membandingkan itu gitu. Coba kalau kalian saya tanya teman-teman, salaman, salaman tangan, cium tangan itu hal yang biasa di Indonesia kan. Tapi bagi orang Eropa itu adalah hal yang luar biasa karena mereka tidak melakukan salam dan cium tangan kayak gitu. Bagi mereka salam dan cium tangan itu adalah tradisi yang udah zaman dahulu, zaman bahla lah kalau kata orang Indonesia, zaman bahla ditinggalkan bagi mereka gitu. Cium tangan itu hanya dilakukan kepada laki-laki untuk perempuan. Itu aja kayak gitu. Jadi kalau kita kan kepada yang lebih tua untuk menghormati ya, kalau mereka tuh enggak kayak gitu. Terus juga mereka di sini apa ya? Kalau orang bilang bahwa orang Eropa tuh bebas, mereka tuh mohon maaf, selalu kita identikan dengan pergaulan bebas misalnya kayak gitu. Mereka pergaulan bebas, mereka banyak konsumsi alkohol dan segala macam. Enggak kayak gitu, teman-teman. Mereka itu berjalan dengan aturan yang ada kayak gitu. Pergaulan bebas itu tidak menakutkan seperti di Indonesia. Karena mereka apa coba? Mereka teredukasi. Jadi mereka teredukasi. Mereka tuh nggak tabu lagi ngomongin hal-hal yang kita anggap tabu di Indonesia kayak gitu. Coba ngomongin ya, mohon maaf sekali. Kalau sini teman-teman ngomongin menstruasi pertama kali misalnya kayak gitu. Kan kalau teman-teman kan mungkin yang cewek kan takut ya untuk cerita itu, biasanya ke orang tua gitu. Tapi kok di Eropa itu mereka punya klinik khusus, punya kayak perawat khusus di sekolah kayak gitu untuk anak-anak itu bisa curhat bahwa mereka tuh baru datang menstruasi pertama kali gitu, dapat period pertama kali kayak gitu. Ini luar biasa sekali kan. Terus habis itu misalnya mereka pacaran, tapi mereka tuh punya batasan. Nggak usah ngomongin pacaran negatif ya, tapi pacaran mereka punya batasan. Apa coba? Kalau si cowok nyentuh cewek, gini aja nyentuh kayak gitu, dan cewek itu nggak senang walaupun itu pacarnya, teman-teman bisa dilaporkan, teman-teman bisa dipenjarakan kayak gitu. Dan bahkan main mata aja, kayak ngeblink gini aja, kalau seandainya si cewek atau si cowok nggak terima kayak gitu, itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Bayangin dong kayak gitu. Kita kok di Indonesia kan kita ngerasa bahwa apa ya, kalau ngomongin pacaran orang semuanya, oh nggak usah pacaran, nggak boleh segala macam gitu. Tapi kita kadang-kadang melakukan berbagai macam bentuk pelecehan-pelecehan seksual kayak gitu, tanpa kita sadari ya, kayak gitu. Tapi kok di sini itu benar-benar orang-orang tuh paham sekali gitu. Jangan pernah berani nyentuh murid tangan aja kayak gini. Kalau seandainya murid jangan pernah ada kontak fisik deh intinya kayak gitu. Kakak jadi guru setahun kemarin kan volunteer, itu nggak boleh ada kontak fisik sama mereka, sama murid kayak gitu. Nggak boleh ada foto kalau seandainya nggak ada guru di situ, maksudnya nggak ada pengawas dari sekolah mereka. Jadi kalau seandainya mau foto sama murid itu selfie itu nggak boleh. Selfie itu dilarang karena ada aturannya mereka. Jadi selfie sama murid itu dilarang hukumnya. Bayangin sekeren itu, kalau Kak sih bilang sekeren itu kayak gitu. Dan mereka tuh punya alasan juga kayak gitu terhadap makanan. Jadi kayak contoh, kalau kita kan makan ya sekenyang-kenyangnya gitu, sebanyak-banyaknya, kita nggak peduli itu isinya apa gitu, kita makan aja sebanyak-banyaknya. Kalau mereka tuh betul mereka mikir kayak, mereka ambil dulu dikit, mereka berpikir kayak, kalau nggak habis ini rugi kayak gitu. Kenapa rugi kayak gitu? Karena limbahnya ini, mereka tuh berpikir tentang limbah ya kayak gitu. Jadi mereka cara berpikir mereka tuh udah ke lingkungan kayak gitu. Kalau kita kan enggak ya, limbah buang aja ke apa sih namanya, parit belakang rumah misalnya kayak gitu, kita buang-buang aja sembarang. Kalau mereka tuh nggak mau mereka, jangankan kayak gitu, penggunaan deterjen aja, kalau kita belanja kan, ini deterjen ini ambil. Kalau mereka tuh harus lihat komposisi dulu, betul-betul kayak gitu. Jadi banyak hal yang kakak pelajari yang bisa kakak adaptasi untuk kakak, dan bahkan mungkin ketika kakak nanti siap untuk balik ke Indonesia, kakak bisa bangun ini kayak gitu, walaupun nggak mudah ya, tapi suatu saat nanti pasti akan lebih mudah lah untuk ngebangun ini, teman-teman. Terus ngomongin pendidikan, kayak gitu, di sini kalau pendidikan kan kita banyak negara yang kakak kunjungi, contohnya waktu itu kakak di Amerika kayak gitu, kakak di Amerika juga punya teman yang mereka guru-guru juga di sana kayak gitu kan, jadi mereka bilang kayak yang capek itu adalah gurunya. Kenapa capek gurunya? Gurunya tuh capek untuk ngejawab pertanyaan murid-muridnya gitu. Kalau di Indonesia kan guru nih capek ngejar-ngejar murid, suruh ngerjain tugas, apalagi sekarang kondisi Covid ya, kayak gitu. Muridnya kayak gini kadang-kadang, atau nggak didengarin lah gurunya, kadang dihidupin aja tuh laptop, muridnya keliaran kemana-mana kayak gitu kan, nggak peduli gitu. Kalau di luar kayak gitu, betapa mereka menghargai yang namanya guru. Kenapa coba mereka menghargai guru? Karena bagi mereka yang utama itu bukan nilai, tapi adalah ilmu kayak gitu.
Makanya praktek mencontek itu mereka nggak suka sekali dengan praktek mencontek kayak gitu. Jadi kalau kita kan hobi mencontek ya biar dapat nilai tinggi, kita nggak peduli itu ilmunya dapat atau enggak. Kalau mereka nggak mau, biarpun saya dapat nilai 5 dari 10 paling tinggi dapat nilai 5 kayak gitu, asal usaha saya udah bangga banget kayak gitu. Itu adalah hal yang luar biasa yang kakak pelajari dari orang-orang di luar negeri kayak gitu. Dan guru-guru sampai capek kadang-kadang mikir kayak, aduh Antek, kalau mereka manggil saya Antek ya di sini, aduh Antek gitu, aku harus ngapain nih Antek, kasih aku ide Antek untuk workshop kayak gitu, gimana lagi yang harus lakukan. Jadi guru-gurunya di sini betul kayak kadang-kadang kehabisan ide gara-gara muridnya itu sebelum belajar mulutnya udah searching materinya apa. Jadi ketika guru buka di sesi diskusi, anak-anak muridnya udah kayak, oh saya tahu Indonesia, oh saya tahu negara ini, oh saya tahu sejarah ini gitu. Jadi gurunya sampai pusing untuk nyari materi gitu. Dan ini sangat terbalik sekali dengan motivasi belajar orang-orang Indonesia gitu, anak-anak Indonesia saat itu. Dan yang paling penting, Kak Rion dan untuk teman-teman semuanya, budaya membaca. Betapa malasnya orang-orang kita, remaja kita khususnya kayak gitu untuk membaca kayak gitu. Makanya akhirnya banyak berita hoax ya kayak gitu. Makanya akhirnya kadang-kadang orang-orang di sosial media itu banyak bahkan hoax karena nggak ngebaca, nggak tahu, nggak mau cross check resource-nya dari mana kayak gitu. Kita melahap aja kayak gitu. Kalau di sini saya pernah dibilang kayak gini sama murid saya, Antek, do not be such a pervert kan kayak gitu. Apa coba? Dibilang kayak gitu ke saya. Jangan menjadi orang yang menyimpang gitu. Karena saya tuh salah ngomong sebenarnya. Saya ngomongin salah satu daerah kayak gitu kan di Meksiko dan itu ternyata salah informasinya. Waktu itu saya ngasih presentasi tentang Meksiko, salah informasinya. Terus murid tiba-tiba setelah itu datang ke saya bilang, Antek kayak gitu. Kamu tuh ngasih informasi yang salah, jangan memberikan informasi yang salah, jangan menyimpang kan kayak gitu. Bayangin dong betapa mereka ngecek informasi yang saya kasih kayak gitu. Saya tuh takjub, saya nggak marah. Saya tuh seneng banget gitu. Dan mereka tuh kalau punya waktu, ketika mereka punya waktu, mereka ngebaca teman-teman. Mereka tuh ngebaca, betul senang sekali ngebaca. Bahkan kan di sini kayak ada tablet buku itu, mereka tuh ngebaca dimanapun mereka tuh ngebaca kayak gitu. Saya tanya kenapa mereka ngebaca? Apa coba alasan mereka ngebaca? Karena hal yang paling mudah untuk mendapatkan ilmu hanya dengan membaca gitu. Kita nggak perlu dengarkan orang lain, kita cukup ngebaca, kita cukup berfantasi dengan apa yang kita miliki kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak peduli dari yang muda sampai yang tua, mereka tuh ngebaca aja. Kalau misalnya kita di tram, ya kan tram di tengah kota, di tram atau di bus di tengah kota kayak gitu, kita lihat semuanya duduk nggak main handphone, headset pasti ngebaca buku. Semuanya baca buku, nggak ada tuh namanya main Mobile Legend, main game-game online tuh di jalan tuh nggak ada mereka semua baca buku kayak gitu. Ini adalah budaya yang keren banget saya pikir yang harusnya kita bisa ambil teman-teman semuanya kayak gitu. Kalau kita ingin menjadi masyarakat yang global kayak gitu, tadi di awal kita udah bangun jiwa kita. Gimana jiwa kita ini ngebentuk raga kita? Raga ini butuh sesuatu, butuh hal yang membuat raga ini kuat, yang kokoh gitu. Kan kayak rumah ya, bangun fondasi rumah kayak gitu. Kalau seandainya fondasi rumahnya kita beli pakai semen, komposisinya semennya hanya berapa persen sisanya pasir kayak gitu, emang kokoh rumahnya? Nggak akan lah kayak gitu. Ya ibarat kayak ilmu-ilmu yang kita pelajari kayak baca buku kayak gitu. Culture-culture yang baik, yang positif ini, itu ibarat kayak tadi yang melengkapi fondasi itu agar kuat kayak gitu. Banyak hal sebenarnya yang saya pikir kita harus sadari kayak gitu. Dan kita bersyukur teman-teman sebagai masyarakat Indonesia karena Indonesia itu negara yang kaya sekali. Kaya sekali. Mohon maaf bilang seperti ini, tapi saya selalu bilang bahwa hanya orang yang malas yang nggak bisa menghasilkan uang di Indonesia. Hanya orang yang malas kayak gitu. Karena bagi saya nggak ada orang miskin di Indonesia. Semuanya mampu. Tapi ketika mereka nggak punya uang, berarti mereka malas. Itu aja. Sumber daya di Indonesia tuh banyak banget kayak gitu. Banyak banget teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ngerasa bahwa Indonesia negara yang kaya, ya udah kayak gitu. Ayo sama-sama kita wujudkan itu. Kita bentuk, kita bangun Indonesia menjadi negara yang kaya. Kayak gitu-gitu. Semoga ada pertanyaan nanti, apapun itu teman-teman, untuk saya. Dan teman-teman harus siap intinya dari sekarang. Ketika teman-teman sudah diberikan PR tadi untuk belajar bahasa Inggris itu, jangan setengah-setengah, santai aja kayak gitu. Pokoknya belajar aja bahasa Inggris. Kita nggak ada orang yang sempurna ngomong bahasa Inggris kalau kita bukan native speaker-nya kayak gitu. Kita bahasa ibu kita aja bahasa Indonesia kayak gitu. Dengan dialek yang sangat-sangat simple kayak gitu, yang grammar-nya mudah banget kayak gitu kan, dibandingkan bahasa Inggris yang sedikit lebih rumit kayak gitu. Tapi kita harus berusaha
harus berusaha, kita harus dorong terus nih diri kita agar kita mampu kayak gitu. Namanya pemimpin kan, namanya pejuang. Kalau seandainya nanti ujung-ujung, mohon maaf lagi nih, nanti ujung-ujungnya ketika banyak orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja kayak gitu, karena kita nggak punya kemampuan itu, akhirnya kita bilang kayak, kenapa kok orang Indonesia terima orang asing? Apakah orang Indonesia nggak mampu, nggak cukup? Jangan salahkan pemerintah buat kebijakan seperti itu. Salahkan diri kita, kenapa kita nggak pernah siap, kenapa kita nggak mempersiapkan diri untuk bersaing, teman-teman. Dan kalau ada kesempatan untuk teman-teman semua di sini, untuk bisa sekolah di luar negeri, sekolahlah di luar negeri, kayak gitu. Bukan berarti pendidikan Indonesia nggak bagus, bukan. Karena ini bukan hanya tentang pendidikan, teman-teman, tapi ini belajar tentang culture. Kita belajar tentang hal baik dan hal buruk. Kita bisa membandingkan, kita bisa melihat satu masalah tidak hanya dari satu sudut pandang, satu kacamata bulat saya kayak gitu, tapi banyak kacamata lain yang bisa kita pakai kayak gitu. Entah itu kacamata untuk untuk anti matahari kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan, belajarlah. Nggak mesti harus di US, karena teman saya bilang kayak gini, Antek, kenapa kau kuliah di Poland? Ada apa emang di Poland kayak gitu? Terus saya bilang, that's the problem. Karena saya bilang, saya bisa aja kuliah di US, tapi nggak saat ini saya mau kayak gitu. Saya punya target, teman-teman. Serius, saya punya target sebenarnya. Saya nanti 2023 ini akan lanjut lagi kuliah saya. Jadi setelah saya lulus Poland ke Barcelona, saya akan pergi ke Kanada untuk lanjut kuliah lagi kayak gitu. Jadi saya pikir kayak ada waktunya nanti saya akan ke sana kayak gitu. Karena semua negara itu bagus banget untuk kita belajar. Serius. Poland bagus banget untuk belajar. Negara-negara Eropa bagus banget untuk belajar. Australia bagus juga untuk belajar. Afrika bagus banget untuk belajar. Tahu nggak Afrika tuh negara apa yang paling sering kunjungi? Mesir. Jadi kalau kita pengen belajar di Kairo, di Mesir, ya berarti kita ke Afrika kan, benua Afrika kayak gitu. Jadi semua negara itu bagus kalau ada kesempatan. Dari sekarang kalau teman-teman pingin dapat kesempatan itu kayak gitu, jangan malas untuk cari informasi kayak gitu. Kita nggak perlu pintar kok, kakak nggak pintar kok, nilai ujian matematika kakak 4 kok waktu itu SMA kayak gitu. Tapi apa ya, kita harus terus, karena kita tahu level kita seperti ini, kita berarti harus belajar lebih jauh lagi agar kita bisa melampaui level kita kayak gitu. Itu harus kita lakukan. Dan budayakan malu mencontek. Budayakan malu mencontek. Karena kalau seandainya kita terus mencontek, kita nggak tahu kita berada di level yang mana kayak gitu. Karena kita nggak tahu indikatornya seperti apa. Teman-teman, ada satu video yang kakak mau tunjukin kalian lagi kayak gitu. Ini video terakhir semoga, dan harapannya teman-teman akan banyak yang bertanya. Ini tentang video tentang menjadi masyarakat global. Mengapa penting sekali kita untuk menjadi masyarakat global, dan apa ya? Bentar, mana share videonya? Dan kenapa kita perlu banget untuk membantu sesama kayak gitu. Ini dia. When we're laying on our deathbed, you're not going to worry about how much money you had, how much power you had, how much prestige. You're going to see that that was all game, that was all an illusion. The only thing that's going to matter is the impact you had on other people's lives. We are all on a separate journey. But the beautiful thing about our life here on this earth is at my funeral, they ain't going to talk about my success. They're going to talk about who Nick was, and how Nick lived, and how Nick loved and encouraged. Success is incredibly important, but even more important than success, it's having an impact. It's knowing you haven't walked the planet in vain. It's knowing that because you've been here, you've blessed lives, you've developed people, and you have made the world a better place. The effect you have on others is the most valuable currency there is. Everything you gain in life will rot and fall apart, and all that will be left of you is what was in your heart. Life is a mirror.
life gives us not what we want. Life gives us who we are. When you were born, you cried while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice. Oke. Jadi itu di intinya teman-teman. Apa coba? Kalau kita melakukan hal yang baik kayak gitu, itu yang akan menjadi kenangan bagi banyak orang kayak gitu. Karena orang akan melihat hati kita gitu. Orang nggak bakal melihat bahwa siapa sih Anto ini, ngapain sih dia ini kayak gitu. Ketika kita udah meninggal, yang kita tinggalkan itu, yang akan orang ingat dari apa yang kita tinggalkan adalah kebaikan kita kayak gitu. It doesn't matter about your, I don't know, achievements, experiences, and everything. It doesn't matter. It doesn't matter at all kayak gitu. Karena yang paling penting adalah apa yang kalian telah lakukan, yang kalian bagikan untuk orang lain kayak gitu. Pak Fikri itu sahabat saya, teman saya waktu program di kapal. Pak Fikri nanya dengan saya beberapa waktu lalu. Tahu nggak apa pertanyaannya? Anto, what do you want to be in the future? Kayak gitu. What do you want to be in 10 years maybe? Saya tahu nggak jawaban saya apa? Saya pengen jadi seorang guru. Ketika nanti saya lulus, mungkin program S3 saya, teman-teman, saya pengen jadi guru. Saya pengen buat sekolah pribadi, sekolah umum, sekolah yang betul-betul gratis, sekolah yang bisa betul-betul mewujudkan banyak mimpi orang-orang luar biasa di sana kayak gitu. Orang-orang luar biasa di Indonesia atau bahkan orang luar biasa di negara-negara yang miskin kayak gitu. Itu aja mimpi saya. Mungkin ada mimpi lain yang lebih besar ya, tapi itu mimpi saya yang paling utama saya pengen kerjakan. Kenapa coba? Karena saya merasakan bahwa memang semua orang butuh uang. Kayak gitu, semua orang di dunia ini butuh uang kayak gitu. Tapi apakah uang itu cukup? Uang itu nggak pernah cukup, teman-teman. Makanya kita perlu namanya keseimbangan. Kita perlu namanya keseimbangan antara mencari uang sama melakukan kebaikan kayak gitu. Makanya ada give and take kayak gitu. Kita nggak usah nggak nyari uang terus. Apa ya, kita berbuat baik nggak nyari uang juga rugi ya gitu. Jadi kita harus balance ini semua. Jadi buat teman-teman semua di sini yang masih muda kayak gitu, masih luar biasa cerah, luar biasa ini, ada kesempatan, ambil, teman-teman. Belajar bahasa ketika diminta untuk belajar bahasa apapun itu sesuai dengan passion kalian, ambil. Yang hobi manga pasti suka dengan bahasa Jepang, ambil, belajar bahasa Jepang dengan serius. Yang suka Korea, jangan hanya suka drama-drama sedihnya aja kayak gitu, cowok-cowoknya aja gitu, atau cewek-ceweknya aja kayak gitu. Belajar bahasanya, ambil nilai-nilai penting dari budaya mereka yang bisa kita lihat apakah suitable untuk diri kita kayak gitu. Jadi ini semua yang bisa kita lakukan, teman-teman. Ambil semua. Kalau punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk mengajar, jangan takut, belajarlah kayak gitu. Walaupun nanti mungkin nilai teman kita jauh lebih tinggi dibandingkan kita kayak gitu. Sedangkan kita yang mengajar ke mereka, itu bukanlah sebuah kegagalan bagi diri kita. Itu baru sebuah keberhasilan. Karena seorang pemimpin sejati adalah orang yang sebenarnya menjadi seorang pengikut yang paling baik kayak gitu. The best leader is the best follower kayak gitu. Karena pemimpin sejati itu nggak menciptakan pengikut, nggak menciptakan fans. Jadi kalau ada orang yang bilang, Kak Anto keren jadi seorang pemimpin, aku ngefans sama Kak Anto, berarti saya bukan pemimpin, saya gagal menjadi pemimpin kayak gitu. Begitu juga dengan teman-teman. Mulai dari sekarang teman-teman semuanya ada 119 orang ini yang luar biasa. Buat grup-grup kecil, kalau teman-teman ngerasa bahwa nggak siap untuk melakukan hal sosial, membantu orang lain kayak gitu, iya teman-teman tadi bisa isi jiwa teman-teman dulu. Seperti yang tadi Kak siapa tadi ya? Kak Naila ya? Kak Nelai bilang tadi kayak gitu, apa ya, harus siapkan diri dulu. Ya siapkan diri dulu sekarang, makanya ada kesempatan ambil, ada kegiatan exchange ambil, ada lomba apapun ambil. Itu bukan ambisius namanya, itu namanya ambisi yang bernilai untuk kita yang akan kita bagikan ke orang lain kayak gitu. Ambil, ingat teman-teman, ambisi itu penting tapi nggak boleh ambisius. Oke, mungkin itu aja Kak Rion. Tepuk tangan buat Kak Anto semuanya, luar biasa Kak Anto yang membaktikan dirinya orang volunteer yang menginspirasi banyak orang, berkontribusi dimulai dari hal kecil dan di sekitar kita, menjadikan Kak Anto yakin atas mimpi dan doa, berikhtiar, maka Allah memberikan jalan ya Kak Anto untuk mewujudkan semuanya. Nah, betul, yang bisa Mr. Rion di sini
garis bawahi untuk semua murid. Bahwasanya Kak Anto tadi menjelaskan menjadi masyarakat global itu penting sekali untuk menguasai bahasa asing. Perkuat budaya membaca, kenali potensi diri, dan jangan lupa bangunlah jiwanya dan juga bangunlah raganya ya Kak Anto ya. Kita juga harus mendorong diri kita menjadi pemimpin global yang siap dan mampu bersaing. Dan jika kalian semua punya kesempatan untuk bersekolah di luar negeri, ambil. Ya, ambil kesempatan itu, perbanyak ilmunya, ambil budaya-budaya positif dari negara tersebut. Salah satu budaya yang harus kemudian menjadi terpatri pada diri kita yaitu budaya malu mencontek. Karena kejujuran, sifat amanah, itu penting sekali, tidak hanya cerdas, tapi kemudian kejujuran itu sangat penting. Yang penting dari kesuksesan adalah memberikan kontribusi dan pengaruh positif bagi orang di sekitar kita, dan orang akan mengenang kebaikan dari apa yang telah kita lakukan kelak. Ya, luar biasa Kak Anto, sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Anto ya, sudah banyak menginspirasi buat kita semua. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada 3 penanya. Mungkin Kak Rion, saya juga mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pingin buat project sosial kayak gitu, ingin konsultasi atau ngobrol tentang project sosial kayak gitu. Nanti kita bisa diskusi di lain waktu kayak gitu ya Kak Rion ya, kayak gitu. Nanti mungkin melalui Siap, Kak Rion atau melalui Kak Fikri kayak gitu. Nah, siapa tahu teman-teman di sini, karena gini, kalau misalnya kita pingin kegiatan biasanya untuk exchange ke luar negeri, biasanya kita perlu untuk buat project-project sosial kayak gitu. Insya Allah saya bisa bantu untuk teman-teman semuanya kayak gitu. Yang penting tadi waktunya tepat aja kita untuk kita bisa diskusi kayak gitu. Saya dukung. Mantap, berarti Kak Anto siap menjadi mentor jika memang dari siswa kita ada yang siap dengan proyek-proyek sosialnya ya Kak? Bisa go internasional. Keren banget pasti. Amin. Oke, anak-anak Mister silakan memberikan pertanyaan ataupun ada hal yang ingin kalian ketahui dari Kak Anto, dipersilahkan. Ada? Ada Fauzan Zubedi, Alif, Arifais, Sultan, dan yang lain-lain. Silakan. Aku mau nanya. Oke. Penanya pertama, siapa? Sebutkan. Saya dari grup 6, nama. Syifa Anjani Adinegoro. Hai Kak Syifa. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan kita suka ngelakuin banyak hal nih, tapi dari semua hal itu belum mendapat peluangnya. Nah, cara mendapat peluang untuk suksesnya itu kira-kira bagaimana? Oke, terima kasih Kak. Makasih Syifa. Oke. Langsung jawab aja nih Kak Rion ya. Boleh Kak, langsung. Oke, Kak Syifa. Jadi kalau seandainya apa yang kita lakukan itu, dari banyak yang kita lakukan itu, kita belum mencapai tujuan yang kita ingin tuju, kayak gitu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk terus belajar, Kak Syifa. Pernah baca bukunya Ahmad Fuadi, ada trilogi, ada 5 Menara, Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna, sama Rantau 1 Muara. Ini boleh teman-teman baca, ini rekomendasi buat teman-teman semuanya. Ada satu kata yang saya suka, ada tiga kalimat ajaib yang disampaikan oleh Ahmad Fuadi, kayak gitu. Yang pertama adalah man sabara zafira. Man sabara zafira. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bersabar dia akan beruntung ya. Karion, kok nggak salah ya. Man sabara zafira. Siapa yang bersabar dia akan beruntung. Yes, betul. Kayak gitu. Jadi kalau kita bersabar, kita bakal beruntung kayak gitu. Itu betul banget kayak gitu. Makanya kalau seandainya Kak Syifa tadi banyak hal yang Kak Syifa lakukan kayak gitu dan belum mencapai tujuan Kak Syifa, sabar aja gitu. Tapi terus jalanin kayak gitu. Kalau ada dalam bahasa Latin itu ada satu lagi namanya ora et labora, pray and work, pray and work, pray and work. Saya selalu simpan di otak saya, pray and work Anto, pray and work Anto. Pray and work Anto, kayak gitu. Jadi kita nggak cukup
hanya work without any praise kayak gitu. Jadi kita harus balancing ini. Dan kalau seandainya Siva tadi belum mencapai, ingat ada satu titik di waktu yang akan datang yang menunggu Siva dan itu jauh di atas ekspektasi yang Siva harapkan. Kayak gitu. Serius. Jauh di atas ekspektasi yang Siva harapkan. Kenapa coba? Karena ibarat gini, Siva belajar tentang hal ini, udah master ya, tapi nggak dapat kesempatan di hal ini. Siva belajar lagi hal yang lain, udah master, tapi nggak dapat kesempatan itu. Siva belajar lagi hal yang lain, udah master nggak. Berapa banyak ilmu yang Siva udah dapatkan kayak gitu. Berarti di waktu yang sangat singkat yang Siva nggak tahu kapan datangnya, bahkan mungkin hari ini atau besok pagi kayak gitu kan, ada kesempatan yang betul-betul mengharapkan orang-orang yang punya kemampuan ini semua kayak gitu. Kakak nggak ngomong kosong ya, karena ini benar terjadi di diri kakak dan banyak teman-teman kakak di luar sana kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang kenal, pasti semuanya kenal lah ya, pasti kenal dengan aduh kok lupa, Iman Usman. Kenal Pak Iman Usman kan? Pasti kenal semuanya Iman Usman kayak gitu. Salah satu co-founder di Ruang Guru kayak gitu. Itu adalah teman kakak di forum anak. Jadi kita sama-sama di forum anak kayak gitu. Dia selalu bilang tentang bagaimana proses gagal itu adalah proses yang membentuk dia akhirnya menjadi seorang individu yang jauh punya potensi yang luar biasa kayak gitu. Itu yang membuat dia akhirnya berkembang jadi seperti sekarang kayak gitu. Karena dia bilang kayak gini, kalau dulu aku berhasil di awal, aku nggak bakal mungkin sampai di titik ini karena aku bakal puas kayak gitu Kak Siva. Kan manusia kayak gitu kadang-kadangnya kita udah mencapai di titik ini ya kita puas biasa aja kayak gitu. Saya kayak puas aja gitu. Nanti kita malas lagi untuk belajar kayak gitu. Nanti ketika ngelihat orang lain baru mau mulai lagi kayak gitu. Kan kayak gitu tipikal sebenarnya manusia kayak gitu. Makanya kalau seandainya Kak Siva belum mencapai tujuan Kak Siva, ya nggak apa-apa. Lakukan aja itu dengan konstan kayak gitu, konsisten maksudnya. Dengan konsisten itu pasti terjadi kayak gitu. Tapi semoga benar ya, man sabara zafira. Siapa yang bersabar dia beruntung. Semoga kayak gitu. Oke Kak Siva? Makasih Makasih. Kak. Ya. Kan untuk penanya lainnya? Mister, saya mau nanya, Mister. Boleh, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak, saya mau nanya nih, lagi di masa pandemi ini, mungkin proyek sosial apa yang kita bisa lakukan? Soalnya kan lagi di masa pandemi ini, gerak kita sangat terbatas ya, Kak. Mungkin ada saran yang bisa kita lakukan. Oke. Makasih banyak Bang Haris pertanyaannya kayak gitu. Bang Haris atau Bang Rahman sama aja ya. Jadi Bang Haris luar biasa sekali pertanyaan, maksudnya kayak masih peduli untuk buat proyek sosial di tengah pandemi ini adalah hal yang mulia gitu. Walaupun hanya niat, itu adalah hal yang sudah mulia kayak gitu, yang sudah mendatangkan berkah untuk kita. Dan pertanyaan adalah gimana caranya, apa yang bisa kita lakukan kayak gitu di tengah pandemi. Banyak banget. Apa coba contohnya? Ngefilter informasi hoax di sosial media. Kayak gitu. Jadi kayak ketika orang lain menceritakan pandemi ini sebagai suatu hal yang sangat-sangat amat mengerikan, yang kayak udah menjelang kayak akhir dunia kayak gitu, kita bisa memberikan obat penenang bagi orang-orang lain dengan informasi yang tepat kayak gitu. Itu misalnya di sosial media. Terus yang kedua, tahu nggak apa yang dibutuhkan sekarang, Bang Aris? Teman sebaya. Tahu nggak betapa banyak orang-orang di kondisi sekarang ini sedang merasa insecure. Teman-teman, saya aja nih lagi mengalami namanya quarter life crisis kayak gitu. Saya kemarin sampai nonaktif Instagram saya 1 minggu dan saya menghapus Facebook saya gara-gara saya lagi insecure, saya lagi anxiety banget kayak gitu. Saya nggak ada teman untuk cerita karena banyak orang yang takut untuk cerita ke saya, Bang, kayak gitu. Maksudnya banyak orang yang takut untuk mendengar cerita saya kayak gitu, takut mereka bilang nggak nyampe segala macam. Jadi Bang Haris, kalau Bang Haris nanya program apa yang bisa lakukan, proyek apa, Bang Haris bisa mulai dengan membuka mungkin kayak apa ya, ayo teman-teman yang mau cerita, yang mau konseling kayak gitu, yang mau cerita masalah apapun ke saya, apalagi cowok ya. Kalau cewek kan biasanya kan sama cewek mereka lebih mudah tuh terbuka. Tapi kalau cowok dengan cowok ini kan kadang agak sulit ya kayak gitu. Boleh apa masalahnya? Cerita dong ke saya kayak gitu. Siapa tahu saya bisa bantu gitu. Kalau dia mau cerita, lanjutkan Bang kayak gitu. Itu hal yang ngebantu. Jadi kayak buat layan konseling atau Abang bahkan mungkin buat satu akun Instagram sosial media yang itu enggak yang anonim gitu, anonymous, tapi buat jelas proyeknya apa. Jadi ketika ada kawan-kawan Abang yang mau cerita, mereka nggak perlu takut kayak gitu bahwa informasi mereka bakal dibocorkan. Kenapa coba ini penting? Karena banyak orang
itu bahkan ingin mengakhiri hidupnya atau memilih jalan pintas karena mereka merasa insecure. Karena kondisi pandemi ini kan buat kita insecure ya, kita depresi banget kan, kayak gitu. Kita jadi bisa buat circle yang mendukung, yang saling support, kayak gitu. Kedengarannya sulit, tapi ini mudah banget kayak gitu. Nggak usah banyak-banyak cari orang yang bisa kita support, Bang. Bisa cari teman terdekat. Kalau punya sahabat Bang Haris punya sahabat terdekat kayak gitu, buat berapa orang ini, ada ceweknya misalnya, ada cowoknya misalnya kayak gitu kan. Ya udah, atau dengan didampingi sama guru BK, Bapak Ibu, ayo kita buat konseling bagi teman-teman yang mungkin mereka tuh apa ya, punya masalah kayak gitu ketika menghadapi pandemi. Misal kayak gitu. Iya, terima kasih banyak Kak sarannya. Iya. Dan itu sih Bang Haris. Jadi kalau misalnya Bang Haris juga masih berpikir apalagi yang bisa dilakukan. Apa coba? Salah satu yang paling gampang. Bisa bantu untuk apa ya? All shop kayak gitu. All shop, sorry gimana sih? Jualan, misal kayak gitu. Jualan makanan, kayak gitu kan, bareng teman-teman, kayak gitu. Terus nanti uangnya dikasih kemana? Mungkin ada teman-teman di sekitar kalian yang lagi nggak makan hari ini, atau karena orang tuanya dipecat, kayak gitu kan. Atau mungkin di sekitar kalian yang orang tuanya misalnya itu, kalian bisa bantu juga, kayak gitu. Banyak yang bisa kalian lakukan. Contoh misalnya kayak cewek atau cowok yang jago ngejahit, buat aja masker-masker yang bisa kalian produksi sendiri, menjadi apa ya, untuk dibagikan kepada orang lain, kayak gitu. Jadi charity itu banyak sekali ya, bisa kita lakukan. Kakak pikir sih hal-hal yang bermanfaat lah saat ini. Itu semua bermanfaat. Bang Haris, semangat Bang Haris. Siap Kak, terima kasih Kak. Kanto tunggu proyeknya. Siap, amin. Dipersilakan kembali untuk penanya ketiga. Halo Kanto, aku mau bertanya boleh? Boleh Kak Belva, silakan. Oke, aku bernama Belvarea dari kelompok 7. Ingin menanya lebih ke Kantonya sendiri sini karena untuk pengalaman aja. Aku pengen tanyakan sebagai pemimpin itu kan segalanya tidak berjalan secara lancar ya. Pasti ada sesuatu yang kayak tantangan atau rintangan yang terjadi. Nah, nih kalau boleh tahu Kanto bisa ceritain sedikit aja mengenai tantangan atau rintangan yang terbesar, terus apa solusi Kanto supaya bisa jadi pelajaran bagi kita semua juga sebagai pemimpin. Terima kasih. Nah, sama Kak. Oke, pertama, kalau di usianya, waktu saya di usia teman-teman, tantangan terbesar apa coba? Orang tua. Itu tantangan terbesar banget gitu, meyakinkan orang tua kayak gitu. Itu tantangannya, bikin menangis. Motor kakak itu pernah dirantai, tau nggak, di rumah. Jadi motor itu pernah dirantai sama orang tua kakak, gara-gara orang tua kakak itu, kok anak ini kok sekolah, terus juga keliaran kemana-mana kayak gitu, jarang di rumah, ngurus sosial. Kakak dulu kan ngajar juga di lapas anak ya, jadi kakak bantu ngajar-ngajar di lapas anak, zaman kakak SMA dulu kayak gitu. Jadi kayak nggak takut apa, akhirnya kakak digembok kayak gitu, motornya sama orang tua kakak, biar kakak nggak keliaran gitu. Jadi pulang sekolah langsung pulang terus digembok kayak gitu. Itu tantangan kakak. Solusinya apa coba yang kakak sampaikan pada orang tua kakak? Kakak buat agreement kayak gitu. Kakak bilang sama orang tua kakak, kalau seandainya kakak dapat nilai tinggi saat kakak ulangan umum, karena yang mereka butuhkan kan tinggi nilai kita ya, kayak gitu. Jadi sebagai pelajar nih teman-teman, inilah sebenarnya hal yang harus dirubah sebagai orang tua nanti kalau kalian jadi orang tua. Jangan patokkan anak kalian itu untuk mendapatkan nilai tinggi. Karena nilai tinggi itu tidak menjamin banget kayak gitu. Anak itu punya behavior yang bagus, punya attitude yang bagus kayak gitu, punya kejujuran yang baik, nggak menjamin kayak gitu. Karena nilai itu kan kuantitatif, yang kita butuhkan kualitatif kan. Jadi yang saya kakak tahu adalah ibu kakak, orang tua kakak itu butuh nilai. Ya kakak janjikan itu dong nilai kayak gitu. Jadi waktu itu kakak bisa menembus nilai-nilai kakak, ya udah itu solusinya kayak gitu. Kalau dengan orang tua. Tapi kondisi sekarang itu berbeda karena kakak udah berjalan sendiri ya. Masalahnya selalu datang dengan apa coba? Dengan teman sendiri. Ini adalah sebagai pemimpin itu masalah selalu datang dari orang kita sendiri gitu. Kakak saya belajar tipe-tipe individu kayak gitu. Bahkan ada satu ya yang kakak paling sering baca itu namanya crab mentality, mental kepiting kayak gitu. Ini mental kepiting nih banyak di sekitar kita. Ini salah satu ciri-ciri orang-orang toksik ya, orang-orang toksik di sekitar kita kayak gitu. Jadi kita melihat dia sebagai individu yang baik ya, kayaknya baik aja depan kita. Ternyata dia punya senjata untuk membuat kita jatuh kayak gitu. Itu banyak banget. Jadi ada beberapa di organisasi kakak yang pingin sekali kakak itu turun kayak gitu dari jabatan kakak kayak gitu sebagai pemimpin kayak gitu. Dan apa coba yang kakak lakukan? Ya kakak nggak mau ikut campur karena urusan kakak itu bukan kakak dan dia.
Urusan kakak apa coba? Orang-orang yang kakak temuin, yang kakak harus bantu. Kita harus fokus, Kak. Jadi Kak Belva, kalau seandainya sebagai seorang pemimpin, ketika ada masalah, kita harus tahu dulu masalah itu berkaitan sama goals-nya kita atau enggak. Kalau itu enggak berkaitan sama goals-nya kita nggak usah pikirkan itu terlalu panjang. Nggak usah terlalu dipikirkan. Just, it's okay. Just biarkan itu di belakang kita. Kayak gitu. Kalau seandainya itu enggak berkaitan sama goals kita. Memang ya, menjadi pemimpin itu hatinya harus kuat. Saya, nih, Kak Belva, paling sering nangis. Jangan enggak, muka saya ini memang garang ya, muka saya memang kayak apa ya, kayak muka, kata mama saya bilang muka saya ini kayak penjahat kan, kayak gitu, penjahat zaman dulu kan, kayak gitu. Jadi tapi hati saya tuh lembut banget, jadi saya tuh nangis kalau seandainya ada masalah yang kadang-kadang itu nggak sesuai, tidak berkaitan sama goals, tapi kayak membuat kayak tadi ya, misal teman dan segala macam yang pingin melakukan hal yang tidak baik dengan saya, kayak gitu, saya tetap menangis kayak gitu. Bahkan kadang-kadang saya harus menangis itu di orang-orang yang apa di luar dari circle itu, agar mereka tidak melihat saya sebagai sosok yang lemah. Bukan berarti tidak baik menangis depan mereka, tapi menangis itulah apa ya, kunci kemenangan mereka, kayak gitu. Makanya kita harus pisahkan, apakah itu apa ya, akan mengganggu goals kita atau enggak. Apakah itu sifatnya personal atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau itu personal, selesaikan secara personal. Kalau itu menyinggung goals, selesaikan secara bersama-sama, Kak Belva. Karena kita sebagai pemimpin, kita tahu kita berada di dua alam, kayak gitu. Kita nih kayak amfibi jadinya ya, dua alam, kayak gitu. Kita berada di dua alam. Berada di alam yang berkaitan dengan diri kita secara pribadi, personal life kita. Zona yang kedua, alam kita yang kedua berkaitan dengan organisasi kita atau ruang lingkup kita bekerja, kayak gitu. Kita harus tahu itu, Kak. Oke? Dan Kak Belva, yang paling penting, kakak selalu belajar yang paling penting. Ini ada dua hal yang paling penting. Yang paling penting ketika kita punya masalah menjadi seorang pemimpin apa coba? Kita harus tahu teman seperti apa di circle kita yang bisa membantu kita untuk tenang. Yang tidak mengompor-ngomporkan. Kadang-kadang kita dapat kompornya, itulah anak itu tuh, itulah dia tuh jahat, itulah kau enggak tahu. Jadi kita dikompor-komporin. Jangan dekatin orang seperti itu. Karena kita tahu bahwa mereka tidak akan membantu kita menyelesaikan masalah kan? Kayak gitu. Pilihlah teman yang tenang. Oh, nggak apa-apa, mungkin dia lagi kondisinya nggak bagus dan segala macam, kayak gitu. Itu kunci satu. Yang kedua, yang paling penting, apa coba? Kembali ke orang tua. Sedewasa apapun kita, teman-teman, bahkan mungkin kakak seumur sekarang, kalau kakak punya masalah yang serius banget, kakak akan ngobrol sama orang tua kakak. Mereka nggak ngasih kakak solusi memang, tapi cukup mereka dengarkan kakak, mereka bilang kayak gini, Le, ibu kakak biasa atau bapak kakak, Le, nggak apa-apa, kayak gitu. Inilah proses belajar. Jadi ngasih kata-kata mutiara mereka ngasih tahu, Le, kalau kamu berhasil kayak gini-gini, nanti kamu bisa jadi seperti ini dan seperti ini, seperti ini. Itu udah menenangkan. Kayak gitu. Jadi itu counter kayak gitu. Itu jadi kayak obat bagi kakak. Jadi buat Belva, kalau Belva berada di circle yang circle-nya agak menyakitkan, maksudnya agak menyulitkan, teman-teman agak menyulitkan gitu, minimal pasti ada 1-2 orang lah yang betul-betul gini banget sama Belva kayak gitu. Jangan pernah disia-siakan kayak gitu. Karena pemimpin itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Ya, Belva kayak gitu. Pemimpin itu selalu ada support, selalu ada backup kayak gitu. Itulah pemimpin. Oke, Belva? Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Maaf ya teman-teman kalau seandainya jawabannya terlalu panjang, terlalu filosofis banget kayak gitu. Silakan Kak Rion. Jika memang masih ada yang mau bertanya masih boleh ya Kanto ya? Boleh. Oke, masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan, ini kesempatan yang luar biasa nak, kalian semua bisa bertanya dengan orang yang sudah berpengalaman, memang sekarang sedang menjalaninya. Oh boleh, silakan. Kalian boleh tanya nggak? Boleh dong, silakan. Halo Kanto, izin bertanya, saya Mr. Ahmad. Menarik sekali ya perjalanan Kanto, inspiratif sekali, dan di usia yang sangat muda sudah menjadi leader, sudah menjadi pengaruh bagi orang-orang, terutama menjadi volunteer. Yang ingin saya tanyakan nih Kak, kita kan ini kan memang, mohon maaf ya, di sekolah kami kan memang nuansanya Islami ya Kak ya. Bagaimana Kak Anto mensikapi sikap kita yang kadang agamis atau terhadap apa ya, bukan hanya mungkin di Indonesia ya, tapi mungkin bagaimana sih peran orang-orang di sekitar Kak Anto tuh yang mungkin berbeda agama, multi agama gitu di sana untuk menghargai kita yang beragama Muslim gitu, untuk istilahnya menjadi leaders di negara orang lain. Terima kasih Kak Anto. Baik, makasih Kak. Oke, teman-teman, kakak nggak ngomong kosong ya tentang ini gitu.
Tapi menjadi seorang muslim itu adalah sebuah privilege, kayak gitu. Jadi menjadi seorang muslim ini sebagai sebuah privilege, teman-teman. Mungkin kita di Indonesia itu takut ya Kak Rahman ya, ketika mendengar bahwa contoh kayak Poland ini kan negara Kristen, negara Katolik, mohon maaf. Poland ini negara Katolik, jadi mereka tuh 90% itu masyarakatnya Katolik, 39 juta jiwa itu rata-rata Katolik mereka semua di sini, kayak gitu. Sisanya mereka agama-agama lain kayak gitu. Tapi harus kita takut sebagai seorang muslim? Nggak perlu takut, teman-teman. Karena apa ya, muslim itu nggak, kalau kita kan selalu mendengar mungkin karena berita di Indonesia kali ya, yang kita dengar bahwa muslim selalu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang keras kayak gitu, dengan hal-hal yang mohon maaf sekali menyebutkan misalnya kayak terorisme kayak gitu. Tapi masyarakat dunia tidak menyatakan bahwa muslim itu seperti itu, teman-teman. Enggak. Bahkan mereka tuh betul kayak mentoleransi kita sekali kayak gitu. Bahkan ya, kalau seandainya kita bilang kita muslim, mereka kan sangat excited, sangat tertarik untuk bertanya kayak, apa makna kita sholat 5 waktu? Bayangin dong, apa makna kita ngambil wudhu kayak gitu? Apa makna kita kalau seandainya makan itu kita harus misalnya apa ya, nggak boleh misalnya tangan kiri menggunakan tangan kanan, harus baca doa juga habis itu gitu. Apa maknanya? Mereka tuh excited untuk tahu itu. Kenapa coba? Karena bagi mereka itu adalah sebuah budaya, sebuah kebiasaan yang perlu mereka pelajarin kayak gitu. Tahu nggak? Bagi orang-orang di banyak negara ya, contohnya sudah kakak kunjungi kayak gitu, kayak misalnya di Kanada, apa ya, di Amerika kayak gitu. Ketika mereka mendengar muslim, apalagi dari Indonesia, kayak teman-teman kakak, mereka tanya kayak gini, kenapa sih kalian harus bangun pagi untuk sholat subuh? Itu untuk apa coba? Bayangin dong, mereka nanya kayak gitu. Terus kakak bilang, coba cari penelitiannya, karena ada memang penelitiannya teman-teman, sholat subuh itu atau bangun pagi hari dan mandi itu akan menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Kakak bilang kayak gitu ke dia. Tahu nggak? Ini kita sebagai masyarakat muslim, orang Islam kayak gitu. Kita tuh diberkahi dengan pengetahuan ini. Ini yang tadi kakak saya bilang ke Rahmat adalah privilege Kak. Karena kita sudah teredukasi, kita sudah belajar ini. Makanya jangan takut bilang bahwa kita muslim kayak gitu. Jangan takut bilang kita Islam kayak gitu. Bahkan saya selalu bilang ke murid-murid saya dulu. Kan sekarang saya bukan murid ya, saya sekarang jadi murid. Kok kemarin saya guru kayak gitu. Jadi saya selalu bilang ke murid saya selalu nanya kayak gini, apakah muslim di Indonesia itu keras? Kan kayak gitu. Saya tunjukin video-videonya dong kayak gitu, bagaimana aktivitas kita ketika di masjid kayak gitu. Misalnya contoh perayaan-perayaan agama kayak gitu. Mereka melihat, mereka sangat senang sekali melihatnya. Itu ngapain kayak gitu-gitu. Itu apa yang kalian lakukan kayak gitu. Itu maknanya untuk apa kayak gitu-gitu. Jadi itu adalah bagian hal yang perlu mereka pelajari. Makanya kalau teman-teman merasa bahwa sebagai seorang muslim dan teman-teman takut untuk menjelajahi dunia karena teman-teman merasa bahwa nanti mereka akan ngecap kita sebagai seorang hal yang orang-orang yang keras kayak gitu. Jangan takut. Cewek misalnya pakai kerudung. Kalian ngerasa bahwa aku pakai kerudung takutlah ke negara yang mayoritasnya non muslim kayak gitu. Kenapa harus takut? Emang mereka bakal ketemu langsung membunuh kalian? Enggak. Kayak gitu. Mereka akan nanya, itu untuk apa? Why do you need to wear hijab? What is that for? Mereka bakal nanya kayak gitu. Bahkan tau nggak, teman-teman kakak itu kemarin kakak pulang ke Indonesia, kan kakak kemarin 8 bulan di Indonesia ya, sebelum lanjut kuliah lagi, bulan Maret kemarin kakak diminta sama kawan kakak yang dari Poland. Jadi orang tuanya itu minta beliin apa? Kak Antek, can you buy me hijab? Kayak gitu. Jadi mereka minta beliin hijab gitu. Tahu nggak apa kenapa katanya? Aku pengen aja pakai hijab. Katanya kayak gitu. Kakak nggak tahu apakah dia pengen jadi Islam atau apa. Tapi dia tertarik banget untuk menggunakan hijab. Bayangin dong, teman-teman. Itu adalah hal yang luar biasa. Makanya kita nggak perlu takut. Tahu nggak kakak jelasin kenapa cewek itu perlu pakai hijab kayak gitu. Karena kakak tadi bilang bahwa bagi perempuan itu kita tuh menghargai perempuan. Sangat-sangat menghargai perempuan kayak gitu. Karena di Islam itu perempuan itu ibarat kayak diamond-nya kita, permatanya kita gitu. Makanya ketika ngomongin permata itu harus dijaga kayak gitu. Permata itu adalah barang yang mahal dan langka kayak gitu. Kita nggak bisa semena-mena dengan perempuan kayak gitu. Jadi makanya kita bilang kayak bahwa kalau misalnya laki-laki dengan perempuan itu kita nggak boleh bersentuhan misalnya kayak gitu. Di beberapa orang yang meyakini itu, dan mereka bilang kayak bagus sekali itu kayak gitu. Bayangkan dibilang kayak gini, bandingkan dengan kami di Eropa, betapa orang-orang ketika ngeliat perempuan itu, laki-laki ngeliat perempuan itu mereka kayak kelaparan kan kayak gitu. Itu hal yang kayak kadang nggak nyaman bagi kami seorang perempuan. Dibilang kayak gitu dong. Makanya kakak bilang, menjadi seorang muslim itu adalah sebuah privilege. Asalkan kita menjadi seorang muslim yang berbudaya, muslim yang penuh dengan pengetahuan Kak Rahmat, dengan Kak Rion dan teman-teman semuanya. Itu adalah bekal kita. Makanya jangan takut.
Jangan takut mau menjelajahi ke seluruh negara dimanapun, jangan takut kayak gitu. Oke, teman-teman. Makasih Kak Rahmat. Luar Allah, biasa. terima kasih Kak Anto, luar biasa. Informasinya semangat sekali untuk kita dengarkan. Yap. Ya, karena sudah 4 penanya, satu lagi deh terakhir Kanto. Ya. Satu lagi, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Satu lagi penanya. Ada? Satu penanya lagi? Oke, jika tidak ada Kanto, ini penanya satu terakhirnya dari saya pribadi. Oke, silakan kepada Kak Rian. Kanto ya sebagai penutup Silakan, Kak. untuk seminar kita pada pagi hari ini. Kanto, saya ingin bertanya kepada Kanto, apakah mimpi besar Kanto dan sudahkah Kanto mempersiapkan untuk mewujudkannya? Boleh kasih tahu ke kita Kanto? Aduh, mimpi ini gila banget nih, mengalami berbagai macam penyimpangan sekarang. Awalnya mimpi saya itu saya pengen jadi presiden, teman-teman. Saya pengen jadi presiden, I wanna be president of Indonesia 2044, 44 I mean. Kayak gitu. Itu mimpi saya yang pertama. Tapi saya pikir, seberjalannya waktu, karena saya udah mempersiapkan dari zaman saya SMA, ternyata saya ambil double degree kuliah, saya bahkan kuliah agroteknologi, teman-teman juga, saya kuliah 2, sastra Inggris dan agroteknologi, teknologi pertanian, kayak gitu. Dan sekarang saya ngambil lagi, ini adalah S1 saya lagi, yang ketiga ceritanya, kayak gitu. Saya ngambil manajemen waktu luang. 3 hal itu tidak menyambung ceritanya kayak gitu. Ini adalah upaya saya untuk mempersiapkan tadi mimpi saya mencapai menjadi seorang presiden in the future, kayak gitu. Tapi berjalannya waktu, saya punya satu mimpi yang besar. Tadi saya bilang, kayak gitu. Semoga lah, amin. Saya berharap, saya yakin saya pasti bisa. Saya pengen jadi sekjen di PBB. Karena belum pernah ada sekjen PBB dari Southeast Asia, kayak gitu. Sudah ada dari Asia, Ban Ki-moon, tapi itu bukan dari Southeast Asia, kayak gitu. Itulah mimpi saya, tinggi banget kayak gitu. Dan ketika saya retire, nanti kayak gitu, menjadi seorang retirement, kayak gitu, saya mau bangun sekolah dari uang-uang yang sudah saya kumpulin, kayak gitu. Jadi sekarang ini saya lagi berusaha untuk ngumpulin banyak uang, bukan untuk kampanye politik, tapi untuk nanti ketika saya pensiun, saya mau ngebangun sekolah, kayak gitu, di mana sekolah ini nanti saya ingin dibangun di daerah-daerah rural, kayak gitu, entah itu di Indonesia, entah itu dimanapun di Indonesia, atau bahkan di negara-negara miskin, kayak gitu, dengan guru-gurunya adalah teman-teman semua yang mungkin ingin jadi volunteer, kayak gitu, yang kapasitasnya cukup untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman secara global kepada murid-murid yang nanti akan menjadi akan menjadi keluarga saya di sekolah itu, kayak gitu. Jadi ada 2 mimpi besar saya. Di masa yang tanggung, di usia yang tanggung, tidak terlalu tua banget kayak gitu. Saya pengen jadi kalau nggak presiden, amin. Ini terlalu tinggi banget mimpinya, tapi nggak apa-apa. Mimpi nggak boleh alang-alang, kalau kata ibu saya bilang. Kalau nggak, saya pengen jadi sekjen PBB. Karena jujur teman-teman, saya tuh complicated banget gitu. Cara saya berpikir tuh complicated banget kayak gitu. Cara saya berpikir tuh udah, kalau teman saya selalu bilang bahwa extremely open-minded kayak gitu. Jadi saya pikir kalau Indonesia masih kita masih terlalu takut, banyak ketakutan gitu, dan pasti mereka takut dengan cara saya berpikir kayak gitu kan. Akhirnya saya punya kesempatan lain, yaitu tadi jadi sekjen PBB itu kayak gitu. Itu udah jadi mimpi saya. Dan bagi teman-teman semua di sini, jangan takut bermimpi. Kalau kata Pak Soekarno bilang adalah kayak gini, bermimpilah setinggi angkasa, bermimpilah setinggi langit, setinggi bintang-bintang di langit, maka ketika kau jatuh akan jatuh di antara ribuan bintang yang bersinar di angkasa. Kalau kata Pak Soekarno bilang. Kalau kata Andre Hirata, bermimpilah setinggi-tingginya, maka Tuhan akan memeluk mimpimu, kayak gitu. Makanya saya selalu berpikir bahwa bermimpilah Anto, nggak ada yang larang untuk bermimpi, kayak gitu, Kak Rion. Itu mimpi besar saya. Tuh, ini mimpi yang sangat menginspirasi ya. Tepuk tangan buat Kanto semuanya ya. Amin. Iya, mencari uang sebanyak-banyaknya saat ini bukan sebagai untuk persiapan kampanye ya Kanto ya, tapi ingin membangun sebuah sekolah untuk orang-orang miskin yang kemudian memberikan sebuah pengaruh ya, ataupun kemudian memberikan sebuah kontribusi yang nyata kepada lingkungan ya, dan kepada negara kita Indonesia. Luar biasa Kanto. Kepada seluruh peserta LDKS 2020-2021,
Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan, dan untuk Kanto juga terima kasih sekali lagi Kanto untuk inspirasinya, Sama-sama, Kak. untuk materinya ya yang sangat luar biasa, yang pastinya menjadikan kita untuk terus bermimpi dan memastikan bahwasanya kita adalah bagian dari masyarakat, maka kita harus berkontribusi juga untuk masyarakat. Nah, kalau begitu dari seluruh peserta dan juga Kak Anto ini berarti di sana kondisi sudah jam berapa Kak Anto? Kalau boleh tahu? 4.19. 4.19, Masya Allah Kak Anto ya, dari jam 3 pagi tadi mendampingi kita untuk kemudian memberikan banyak sekali inspirasi, dan sekarang pukul 4. Cuaca di sana sudah suhunya berapa Kak Anto? Sekarang -3 kayaknya. Suhunya? -3. -3. Itu sedingin apa ya Kanto ya? -3 ya. Luar biasa. Tapi kalau biasanya aktivitas pagi hari Kanto, aktivitas pagi hari Kanto di sana memulai beraktivitas itu jam berapa Kanto? Oh, jangan tanya saya, karena saya kan di sini jadi guru privat ya, jadi ngajar les privat kayak gitu. Jadi kan saya tinggal di apartemen, saya nggak tinggal di dorm. Jadi kayak tetangga-tetangga saya di sini mereka itu punya anak-anak kecil, jadi saya ngajar gitu. Karena lumayan teman-teman, jadi guru privat di sini. 1 jam itu 300.000. Wow, luar biasa. Itu untuk usia Kanto, untuk usia di sana guru privat itu memang ada jenjangnya atau seperti apa usianya, atau bisa langsung sekaligus? Saya kan saya semuanya ya, semua umur kayak gitu. Bahkan ada yang udah senior kayak gitu, yang udah 65 tahun menurut saya juga. Oke. Tapi menarik Kanto tadi yang Kanto sampaikan di awal, bahwasanya di sana itu ada budaya anak-anaknya kemudian membawa tabungan, mereka menyiapkan tabungan, terus kemudian nanti pada akhirnya mereka akan sumbangkan itu ke negara-negara yang kemudian membutuhkan. Dan hal menarik apa Kanto yang paling Kanto bisa ingat ketika sumbangan itu, donasi itu sudah sampai ke negara yang dituju, terus kemudian mereka mendapatkan apa yang kebahagiaannya pastinya bukan materi, saya yakin seperti itu. Karena gini, mereka itu ngirim itu nanti guru kan yang mengirimkan pihak sekolah ya, kayak Betul. gitu. Pihak sekolah nanti itu akan mengirimkan apa ya, bukti transfer itu ke muridnya kayak gitu dalam bentuk kayak aplikasi bintang. Jadi mereka tuh kayak dapat bintang stiker kayak gitulah. Sudah berkontribusi kayak gitu. Jadi anak-anak itu punya buku khusus. Jadi mereka tuh kayak ngumpulin setiap tahunnya. Jadi mereka tuh bangga nanti ketika lulus kayak gitu, mereka kayak, oh aku ikut nih charity ini kayak gitu. Dan itu nggak paksaan, siapa yang mau kayak gitu. Dan balasan dari negara yang bersangkutan biasanya mereka ngirim postcard. Jadi mereka buat postcard kayak gitu, postcard ada yang ngelola di sana. Bisa contoh kayak misalnya dari UNICEF nyiapin postcard untuk anak-anak di sana, mereka tulis kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi mereka punya kayak teman apa ya? Teman pena ya, sahabat pena lah kayak sahabat gitu. Pena. Bahkan ada biasa anak-anak di sini, bahkan kalau seandainya mereka dekat banget, mereka pulang, kadang-kadang mereka pergi juga teman-teman ke Afrika untuk jadi langsung biar kayak 10 tahun, 12 tahun kayak gitu. Oke, dan budaya itu sudah terbentuk ya Kanto ya? Sudah terbentuk. Karena mereka apa ya? Karena mereka tadi karena mereka sudah dari orang tua ya tadi, budaya berbagi kayak gitu, budaya mengasihi kayak gitu. Daripada saya ngasih pengemis kayak gitu, yang pengemis itu sebenarnya bisa kerja, lebih baik saya ngasih benar-benar orang-orang yang membutuhkan banget kayak gitu. Sama lah kalau kayak kita di Indonesia kayak badan amal ya, badan amil ya, kayak gitu. Badan amal zakat misalnya kayak gitu disalurkan kepada orang yang membutuhkan kayak gitu. Tapi kan kok itu kan lingkupnya besar. Kok ini anak-anak sudah ditanamkan kayak gitu. Jadi mereka tuh disuruh project sekolahnya adalah apa coba Kak? Mereka disuruh buat tabungan dari barang bekas. Mereka suruh bawa sendiri. Nanti mereka dikasih alat untuk melukis tabungan itu. Ya udah, jadi mereka buat tabungan mereka sendiri, mereka nabung sendiri. Dan udah nanti dikumpulkan kayak gitu di akhirnya. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali Kanto. Semoga itu juga akan menjadi salah satu yang terbentuk suatu saat di Indonesia juga ya. Kita adalah negara yang kaya, juga bisa berbagi dan memberi kepada sesama. Terima kasih banyak Kanto sekali lagi. Tepuk tangan buat Kanto ya semuanya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, ilmu dan inspirasinya. Kanto, ini kita ada sedikit cenderamata dari panitia. Boleh dimunculkan dari panitia untuk Kanto?
Iya, terima kasih buat Kak Hardianto Hartoyo Sanan untuk menjadi pembicara kita di online seminar LDKS Senior High Global Islamic School 2 Serpong. Terima kasih sekali lagi buat Kanto, terima kasih pada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan LDKS dengan sangat baik. Kanto, suatu saat kita akan ketemu lagi dengan pembicaraan yang lebih seru lagi, yang pastinya akan terus menginspirasi dan terus memberikan banyak hal kebermanfaatan dan kebaikan untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih banyak Kanto. Assalamualaikum. Terima kasih.